Aku tahu suamiku diam-diam selingkuh, dan saat dia minta cerai, kutandatangani surat cerai itu dengan tersenyum. Setelahnya aku bilang begini hingga bikin ia bersujud membatalkan cerai. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Bunyi weker masih 3 jam lagi. Tapi aku terbangun tiba-tiba. Seperti dipotong dari sebuah mimpi yang sudah kusisakan detilnya. Kamar gelap, hanya remang-remang lampu taman yang menyelinap dari celah gorden tebal. Di sebelahku, Mas Dennis mendengkur pelan, tengkurap dengan satu lengan terulur ke arah bantalku. Napasku masih tertahan dari sisa-sisa mimpi. Aku memejamkan mata lagi, berusaha kembali ke alam tidur. Saat itulah, angin malam yang sepau-sepau dari AC membawa sesuatu ke hidungku. Wangi yang asing. Bukan wangi parfumku, Chanel Coco Mademoiselle yang lembut dan woody. Bukan pula wangi sabun mandi atau lotion tubuh Dennis yang biasa, aroma kayu putih dan citrus yang maskulin. Ini wangi yang manis, terlalu manis, seperti bunga freesia dan buah pir yang overripe, dipadu dengan dasar ember yang menggumpal. Wangi yang mencoba keras untuk elegan, tapi justru terkesan desperado. Dadaku sesak. Perlahan, aku membuka mata dan memiringkan kepala ke bantal Dennis. Dia telah berguling, meninggalkan cekungan di tempat tidur. Dengan hati yang berdegup kencang, seperti mencuri sesuatu yang dilarang, aku menarik bantalnya pelan-pelan mendekatiku. Aku menghirupnya dalam-dalam. Parfum itu nyata. Menempel kuat di kain satin bantal berwarna abu-abu yang kupilih sendiri. Wanginya segar, belum pudar, seolah pemakainya baru saja meninggalkan jejaknya beberapa jam lalu. Atau, mungkin, wanginya sengaja ditaburkan di sana, sebagai pernyataan tak terucap, atau yang lebih buruk, kepalanya lah yang baru saja merebahkan diri di atasnya, dengan rambut wanita lain yang mungkin masih basah oleh keringat atau embun malam. Pikiran-pikiran liar itu menyerbu. Apakah dia pulang terlambat tadi malam? Dia bilang ada rapat darurat dengan klien dari out of town. Dia pulang jam 11, terlihat lelah, langsung mandi dan tidur. Aku bahkan sudah menyiapkan air hangat dan teh chamomile untuknya. Saat kucium pipinya, kudapati dia sudah wangi sabun. Bersih. Terlalu bersih. Apakah dia mandi di hotel sebelum pulang? Aku membaringkan tubuh kembali, menatap langit-langit kamar yang gelap. 7 tahun. 7 tahun kami membangun ini. Dari sewa apartemen 1 kamar sampai rumah 2 lantai ini. Dari dia seorang junior yang penuh semangat sampai menjadi manajer yang disegani. Selama itu pula, aku dengan setia mendampingi, mengatur rumah, mengelola keuangan sederhana kami, menjadi pendengar setia setiap keluh kesahnya tentang politik kantor. Aku melepas karir grafis desainku demi mendukungnya. Kamu yang terbaik, Lin. Bisiknya seringkali sambil memelukku dari belakang. Tanpa kamu, aku bukan apa-apa. Dan kini, ada wangi wanita lain di bantal suamiku. Tubuhku menggigil meski udara tidak dingin. Air mata panas mengancam meluap, tapi aku menggigit bibir bawahku keras-keras. Jangan, Lintang. Jangan menangis sebelum kau yakin. Jangan jadi istri yang paranoid. Tapi naluriku, naluri seorang perempuan yang mencintai, berteriak keras bahwa ini salah. Sangat salah. Dengan gerakan pelan, aku bangkit dari tempat tidur. Dennis tetap tertidur pulas. Aku berjalan ke kamar mandi, menyalakan lampu kecil. Di keranjang cucian kotor, seragam kantornya yang ia kenakan pagi tadi tergeletak. Dengan tangan gemetar, kuangkat kemeja putihnya. Kumasukkan hidungku ke dekat kerah, di area dada. Campuran wangi parfumnya yang biasa dan wangi manis yang sama. Lebih samar, tapi tak bisa salah. Dan ada satu helai rambut panjang, berwarna coklat kemerahan dengan highlight pirang, yang bukan rambutku yang hitam pekat lurus, menempel di bahu kemejanya. Aku berdiri terpaku, menatap helai rambut asing itu di antara jariku, di bawah cahaya lampu kamar mandi yang tiba-tiba terasa menyilaukan. Dunia yang kukira kokoh, tiba-tiba bergetar hebat. Retak-retak mulai dari pondasinya. Dari balik pintu, dengkuran Dennis tetap teratur, tak terganggu.
Dia tidur nyenyak, sementara aku, istrinya, tercabik-cabik oleh sebuah penemuan di tengah malam buta. Aku melonggarkan genggaman, membiarkan helai rambut itu terjatuh ke lantai keramik. Kuambil napas dalam-dalam, memandang wajahku sendiri di cermin. Mata yang bengkak, kulit yang pucat, bibir yang terkoyak oleh gigitan sendiri. Saat itu, di kamar mandi yang sunyi, dengan bukti pertama pengkhianatan terbaring di lantai, sesuatu dalam diriku berubah. Kesedihan yang mendidih pelan-pelan membeku menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih tajam, dan lebih sabar. Aku membasuh wajah dengan air dingin. Menatap lagi bayanganku. Baiklah, bisikku pada perempuan di cermin itu. Jika ini permainan, kita akan lihat siapa yang akhirnya tertawa. Aku mematikan lampu, kembali ke tempat tidur. Dennis bergerak, meraihku dalam tidurnya. Lin. Gumamnya. Dahulu, gumaman itu akan membuat hatiku meleleh. Sekarang, tubuhku menegang. Aroma parfum murahan itu masih tercium samar dari rambutnya. Aku berbaring diam, mata terbuka lebar, menatap kegelapan. Malam itu, aku tak lagi tidur. Aku mulai merencanakan. Angin pertama sebelum badai telah bertiup, dan aku memutuskan untuk tak lagi menjadi pohon yang tumbang, tapi menjadi badai yang akan membalas. Dimulai dengan menyimpan bantal beraroma itu dengan rapi di lemari, sebagai kenang-kenangan pahit pertama. Malam tanpa tidur itu bagai penyiksaan lambat. Aku berbaring kaku, pikiran berputar liar antara penolakan dan penerimaan yang pahit. Saat fajar menyingsub, aku sudah di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur mata sapi setengah matang, roti panggang, kopi hitam pekat untuknya, teh chamomile untukku. Tangan-tanganku bergerak otomatis, sementara pikiranku terasa seperti kapas yang basah, berat dan tak bisa berpikir jernih. Dennis turun dengan kemeja lengan panjang abu-abu yang kusetrika kemarin. Wajahnya segar, tanpa jejak kegelisahan atau rasa bersalah. Dia menyandarkan ciuman pendek di pipiku. Pagi, sayang. Pagi, jawabku, suaraku datar. Dia tak menyadari perbedaannya. Dia duduk, mulai menyantap sarapannya sambil sekilas melihat berita di tablet. Aku mengamatinya dari balik cangkir tehku. Setiap gerak-geriknya, setiap ekspresi wajahnya. Apakah ada kegugupan? Apakah matanya menghindar? Tidak. Dia terlihat seperti pria yang sama kemarin, dan kemarinnya lagi. Itu yang membuatku semakin ngeri. Betapa mudahnya dia berbohong. Ibu titip undangan, acara ulang tahun Dian besok malam, kataku, mencoba memulai percakapan normal. Ah, besok? Ada meeting malam nih, Lin. Klien penting. Mungkin sampai larut, ujarnya tanpa mengangkat pandang dari tablet. Sampaikan maafku ya ke Dian. Nanti aku belikan kado. Meeting malam. Lagi. Jantungku berdebar kencang, tapi aku hanya mengangguk. Baik. Jangan lupa makan. Setelah dia berangkat, dengan ciuman serupa di pipi dan janji, nanti malam, rumah yang megah ini tiba-tiba terasa sangat sunyi dan sangat besar. Sebuah sangkar yang indah. Aku membereskan meja, mencuci piring, tapi setiap gerakanku terasa hampa. Akhirnya, aku menyerah. Aku naik ke lantai 2, menuju ruang kerja kecil Dennis. Ini adalah wilayahnya. Aku jarang masuk, menghormati privasinya. Tapi pagi ini, privasinya adalah barang mewah yang tidak lagi pantas dia dapatkan. Pintu tidak dikunci. Ruangan itu rapi, berbau campuran kayu, buku, dan parfumnya. Komputernya dalam keadaan slap. Ada beberapa dokumen berantakan di meja. Dan di sana, terselip di bawah mousepad, secari kertas nota kecil berwarna kuning muda. Tulisan tangan wanita dengan huruf-huruf miring yang cantik dan agak dibuat-buat. Terima kasih untuk makan malam yang luar biasa, Mas Dennis. Diskusi kita sangat inspiring. Semoga kerjasama kita makin solid. Mega bunga sakura. Ada gambar bunga kecil di sebelah namanya. Dan tulisan, Mas Dennis. Bukan Pak Dennis, atau Bos. Tapi Mas Dennis. Panggilan yang intim, akrab, mengguratkan kepemilikan. Nafasku tersangkut. Kertas itu terasa panas di tanganku. Makan malam.
Inspiring. Kerjasama kata-kata yang biasa di dunia kerja, tapi konteksnya, panggilannya, membuat semuanya berbeda. Aku mendengar dering telepon dari lantai bawah. Aku terkejut, seperti tertangkap basah. Dengan cepat aku menyimpan kertas itu di saku celana panjangku, merapikan meja seolah tak ada yang terjadi, dan berlari ke bawah. Telepon itu dari ibuku. Suaranya riang, menanyakan acara besok. Aku menjawab dengan setengah hati. Pikiranku masih pada kertas kuning dan wangi di bantal. Ibu, dengan radar keibuan yang tajam, segera menangkapnya. Kamu kenapa, Lin? Suaramu lain. Aku baik-baik saja, Bu. Cuma kurang tidur. Jawabku, memaksakan keceriaan. Dennis baik-baik saja? Tanyanya lagi, nadanya berhati-hati. Baik, Bu. Sibuk seperti biasa. Kenapa pertanyaan sederhana itu terasa seperti pisau? Begitu telepon berakhir, aku menarik napas panjang. Aku mengeluarkan kertas itu lagi. Matahari pagi menyinarinya, membuat tinta pinknya terlihat semakin vulgar. Mega si asisten, sangat rajin. Aku tidak bisa tinggal diam. Dengan ketenangan yang mengejutkan diriku sendiri, aku mengambil ponselku dan membuka LinkedIn. Aku mengetik nama, Mega, dan nama perusahaan Dennis. Dan di sana dia ada. Mega Kirana, asisten manajer marketing. Foto profilnya menunjukkan wanita cantik dengan senyum lebar, mata besar yang berbinar, dan rambut coklat kemerahan dengan highlight pirang persis seperti helai rambut tadi malam. Dia terlihat muda, mungkin pertengahan 20-an, penuh energi dan ambisi. Profilnya dipenuhi kata-kata kunci seperti passionate, goal-oriented, team player. Aku menelusuri lebih dalam. Dia lulusan universitas swasta yang cukup terkenal, karirnya melesat cepat dalam 2 tahun terakhir, tepat setelah dia bergabung di divisi Dennis. Ada foto-foto acara perusahaan di mana dia selalu berada di dekat Dennis, tersenyum ke kamera, terkadang berdiri terlalu dekat. Tangan-tanganku gemetar. Rasa mual mulai muncul. Ini nyata. Ini bukan paranoia. Ini adalah bukti kedua dalam kurang dari 12 jam. Saat itu juga, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Dengan perasaan campur aduk, aku mengangkatnya. Halo. Selamat pagi, ini Mega. Apakah saya bisa berbicara dengan Mas Dennis? Suaranya persis seperti yang kubayangkan. Merdu, terlatih, dengan sedikit affektation di ujung kalimat, seolah dia sedang membawakan acara. Dia menelepon ke rumah. Ke nomor rumah. Dia mencari suamiku di rumahnya, pada jam kerja. Dennis sudah ke kantor, kataku, berusaha menjaga suara tetap netral. Oh, Bu Lintang ya? Maaf mengganggu. Saya Mega, asistennya. Dia meninggalkan file penting untuk meeting siang ini di rumah. Kebetulan saya lewat daerah sana, boleh saya singgah mengambilnya? Kebetulan. Lewat daerah sana, daerah kami adalah perumahan elit yang jauh dari pusat kota dan rute manapun ke kantor. Tidak ada yang, kebetulan, lewat sini. File apa? Saya yang ambilkan. Jawabku. Dokumen proyek Nexus, Bu. Biasanya Mas Dennis simpan di laci kanan meja kerjanya. Tapi mungkin lebih baik saya saja yang ambil, soalnya dokumennya sensitif dan banyak. Nadanya sopan. Tapi ada tantangan halus di sana. Seolah dia tahu di mana letak segala sesuatu. Dan aku, si istri, tidak. Api kemarahan mulai menyala di dadaku, tapi aku padamkan. Jangan tunjukkan amarahmu. Jangan beri dia kemenangan. Silakan. Saya di rumah, kataku lalu menutup telepon sebelum dia membalas. Hatiku berdebar kencang. Dia akan datang ke sini. Ke rumahku. Wanita yang mungkin telah tidur dengan suamiku, akan menginjakan kaki di rumah yang kubangun dengan cinta. Aku naik ke lantai 2, ke ruang kerja Dennis. Laci kanan. Kubuka. Ada beberapa folder rapi. Satu di antaranya bertuliskan, Nexus. Aku mengambilnya. Isinya dokumen kontrak dan presentasi. Aku tidak membuka. Ini cukup. Lalu, dengan pikiran yang tiba-tiba jernih, aku berjalan ke kamar. Aku tidak akan menyambutnya dengan daster dan rambut acak-acakan. Aku mandi cepat,
mengenakan jeans putih dan kaos sutra sederhana, merapikan rambutku, dan memakai sedikit lipstik. Aku akan bertemu musuhku, dan aku tidak akan terlihat kalah. Sekitar 30 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Dari jendela, kulihat sebuah mobil hatchback merah muda terang parkir di depan. Wanita dengan blazer pink dan celana kulit ketat turun. Rambutnya persis seperti di foto. Aku menarik napas dalam-dalam, membuka pintu. "Mega?" tanyaku, tersenyum tipis. Dia terlihat sedikit terkejut, mungkin oleh penampilanku atau oleh kenyataan bahwa aku membuka pintu sendiri. Senyum lebar langsung menghias wajahnya. "Iya, Bu Lintang." "Wah, maaf sekali mengganggu." "Silakan masuk," ujarku, membukakan pintu lebar-lebar. Biarlah dia melihat rumah yang tak akan pernah jadi miliknya. Matanya menyapu cepat ruang tamu kami, singgah sebentar pada foto pernikahan kami di atas piano, lalu kembali padaku. "Rumahnya bagus sekali, Bu." "Terima kasih." "Dennis suka yang simpel," jawabku, menuntunnya ke ruang kerja. "Ini filenya." Kuberikan folder Nexus itu. "Wah, terima kasih banyak, Bu." Mas Dennis pasti panik kalau filenya nggak ketemu. Dia meletakkan folder itu di tas selempang kulitnya yang mahal. Lalu, matanya berkeliling lagi. "Rasanya nyaman sekali di sini. Mas Dennis sering bilang, Bu Lintang yang urus semua dekorasinya ya? Hebat." Pujiannya terasa seperti lapisan gula di atas racun. "Iya, saya ada waktu." Dia mengangguk, senyumnya tak pernah pudar. Tiba-tiba, matanya tertuju pada piagam penghargaan Dennis yang terpajang di dinding. "Nah, itu dia. Waktu dapat Award Employee of the Year itu, saya juga ada di sana, Bu." Senang banget lihat Mas Dennis naik panggung. "Aku juga ada di sana," ingin ku teriakan. Aku yang mendampinginya, berdebar-debar, merasa seperti pemenangnya adalah diriku juga, tapi aku diam. "Ya, dia pekerja keras," kataku saja. Mega tampak tidak terburu-buru pergi. Dia seperti ingin menikmati kemenangan kecilnya memasuki wilayahku. Bu Lintang beruntung punya suami seperti Mas Dennis. Di kantor, semua orang respect banget sama dia. Dan dia baik sekali, selalu mau membimbing junior seperti saya. Kata-katanya menusuk. Membimbing dalam konteks apa? Di ruang rapat? Atau di kamar hotel? Bagus kalau dia bisa membantu, ucapku, mulai berjalan ke arah pintu depan, isyarat halus bahwa audiensi telah usai. Dia akhirnya mengerti. "Oh iya, saya harus buru-buru. Meeting siang. Terima kasih sekali lagi, Bu Lintang." Di depan pintu, dia berbalik. "Oh, sama Mas Dennis bilang ya, nanti kita meeting malam jadi agak molor. Jadi mungkin dia telat pulang lagi. Jangan tungguin sampai larut, Bu, kasihan." "Kita meeting malam," kata kita. Dan informasi itu disampaikan melalui dia, bukan melalui suamiku sendiri. Aku hanya mengangguk. "Baik. Hati-hati di jalan." Aku menutup pintu perlahan. Leanku bersandar di daun pintu yang dingin. Tubuhku gemetar, bukan lagi karena sedih, tapi karena amarah yang membara dan dingin sekaligus. Pertemuan itu mengkonfirmasi segalanya. Mega bukan hanya asisten yang ambisius. Dia adalah wanita yang sengaja menyeberangi batas, mengirimkan sinyal, dan dengan santainya memasuki rumahku untuk mengukuhkan posisinya. Dan Dennis? Dia membiarkan ini terjadi. Bahkan mungkin, mendorongnya. Aku berjalan ke dapur, mengambil kertas nota kuning itu dari saku. Kuletakkan di samping kompor. Lalu, dengan tenang yang menyeramkan, aku mengambil korek api. BZZZT. Api kecil menjilat kertas itu, memakan tulisan miring dan bunga kecil, mengubahnya menjadi abu hitam dalam hitungan detik. Aku membuang abunya ke wastafel, menyiramnya hingga hilang. Bukti fisiknya mungkin telah lenyap, tapi pengetahuanku tidak. Rasa sakitku tidak. Dan tekadku untuk tidak menjadi korban yang diam, semakin membara. Pertempuran belum dideklarasikan, tapi garis pertempuran sudah jelas tergambar. Dan aku, Lintang, siap untuk berperang. Bukan dengan teriakan dan air mata, tapi dengan kecerdasan dan kesabaran yang akan kubuktikan pada mereka berdua. Abu dari kertas nota Mega masih membekas di wastafel dapur,
Sebuah noda hitam samar yang menolak hilang meski sudah kugosok berulang kali. Seperti pengkhianatan itu sendiri, terserap begitu dalam ke dalam pori-pori kehidupan kami, meninggalkan residu yang tak bisa dicuci begitu saja. Hari-hari setelah kunjungan Mega berubah menjadi sebuah observasi klinis yang penuh siksaan. Aku menjadi arkeolog untuk runtuhnya pernikahanku sendiri, mengumpulkan setiap pecahan bukti dengan tangan yang semakin dingin. Puzzle itu dimulai dengan pola. Pola 1. Ponsel yang tak pernah jauh. Dulu, Dennis biasa meletakkan ponselnya di meja makan atau di atas meja samping tempat tidur, sembarang. Sekarang, ponsel itu seperti bagian dari tubuhnya. Selalu dalam saku, atau tertelungkup di dekatnya. Bahkan saat mandi, ponsel ikut dibawa ke kamar mandi, diletakkan di rak dengan hati-hati, layarnya menghadap ke bawah. Suatu malam, saat dia tertidur pulas di sofa setelah klaim kelelahan kerja, ponselnya bergetar di saku celananya. Getarannya seperti dengungan tawon yang garang. Aku mengulurkan tangan, hati berdebar-debar kencang. Jariku hampir menyentuh kain celananya saat dia bergerak, menghela napas, dan tanpa membuka mata, tangannya meraba-raba dan menepuk ponsel di sakunya, seolah menenangkannya. Lalu tidurnya kembali nyenyak. Gestur bawah sadar itu lebih mengungkapkan daripada ribuan kata. Ponsel itu berisi sesuatu, atau seseorang, yang tak boleh lepas dari jangkauannya. Pola 2. Bahasa tubuh yang berpaling. Dulu, di sofa yang sama, dia akan menyandarkan kepalanya di pangkuanku, atau memelukku sambil menonton film. Sekarang, dia duduk dengan jarak yang cukup untuk satu orang lagi di antara kami. Dia lebih sering memegang ponsel daripada tanganku. Tatapannya, saat berbicara denganku, sering melayang ke jendela atau ke layar TV, fokusnya pecah. Suatu kali, aku bercerita tentang ibu yang sakit ringan, dan aku melihat matanya berkedip, menatapku, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Oh, bagus." Dia tidak mendengar. Pikirannya ada di tempat lain. Di kantor. Bersamanya. Pola 3. Ritual malam minggu yang hilang. Malam minggu adalah hari keramat kami. Tidak ada kerja. Hanya kami berdua, masakan rumahan favorit, dan film atau sekadar mengobrol. Itu sudah hilang sejak beberapa bulan terakhir. Proyek baru, Lin. Deadline gila-gilaan, katanya. Atau, harus jagain klien dari luar kota, mereka cuma bisa weekend. Aku menerimanya, karena itu pernah terjadi. Tapi kini, selalu ada jeda beberapa detik setelah dia memberitahuku, seolah menunggu pesan masuk. Dan begitu ponselnya bergetar, matanya langsung bersinar. Dia akan membalas dengan senyum kecil di bibirnya, senyum yang dulu khusus untukku. Kepingan paling nyata, dan paling menyakitkan, datang pada acara makan malam perusahaan, annual gala dinner. Aku biasanya menikmati acara ini. Kesempatan mengenakan gaun cantik, menemani Dennis, bertemu rekan-rekannya. Tahun ini, aku merasakan getaran aneh sejak awal. Dennis sibuk dengan ponselnya sejak persiapan. Mega bingung pakai dasi apa yang cocok dengan blazernya, katanya sambil tertawa ringan, seolah itu adalah hal lucu yang bisa dibagi. Aku hanya diam, memasang anting-anting mutiaraku di depan cermin. Di ballroom hotel mewah, segalanya terlihat sempurna. Lampu kristal, denting gelas, tawa. Dennis memegang lenganku dengan longgar, menyapanya orang-orang. Lalu, aku melihatnya. Mega. Dia berdiri di dekat bar, mengenakan gaun koktail merah yang sangat ketat, dengan belahan yang dalam. Rambut coklat kemerahannya tergerai indah. Dia sedang berbicara dengan beberapa rekan, tapi matanya terus memindai ruangan. Saat melihat Dennis, senyumnya mekar seperti bunga yang terkena sinar matahari pertama. "Ah, ada Mega. Aku harus sampaikan sesuatu soal presentasi besok," ujar Dennis, melepaskan lenganku tanpa basa-basi. Dia berjalan mendatanginya. Aku tersisa, merasa seperti hiasan yang bisa ditinggalkan. Dari kejauhan, aku menyaksikan. Dia menepuk punggung Mega dengan akrab. Mega tertawa, menyentuh lengan Dennis sejenak. Mereka berbisik. Kemudian, Mega mengambil ponselnya. Dennis mendekat, hampir pundak ke pundak, untuk melihat layarnya. Wajah mereka begitu dekat. Mega memiringkan kepalanya, senyum genit. Dennis tertawa.
Adegan itu berlangsung mungkin hanya 1 menit, tapi terasa seperti 1 jam bagiku. Sebuah foto selfie, dalam pikiranku, sudah terambil dengan sempurna. Rasa mual naik ke kerongkonganku. Aku berbalik, berjalan ke arah toilet wanita. Di balik pintu kuburan marmer yang dingin, aku menatap wajahku yang pucat di cermin. Bertahan, Lintang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Saat aku kembali, Dennis sudah di meja kami, sedang mengisi gelas anggurnya. Dia terlihat bersemangat. Tadi ngobrol apa sama Mega? Tanyaku, berusaha terdengar ringan. Oh, biasa. Dia minta koreksi slide presentasi. Anak muda, semangatnya tinggi tapi detailnya kurang, katanya, tapi matanya berbinar. Binar yang sama saat dulu kami merayakan promosi pertamanya. Acara berlanjut. Dennis dipanggil ke panggung untuk menerima penghargaan khusus atas proyek suksesnya. Aku bertepuk tangan, tersenyum, sementara hancur berkeping-keping di dalam. Saat turun dari panggung, alih-alih kembali ke mejaku, dia langsung menuju ke meja di mana Mega duduk. Dia memberikan trofinya pada Mega, seolah memperlihatkannya. Mega bertepuk tangan girang, memegang trofi itu, lalu mengangkat ponselnya. Flash cahaya kamera menyilaukan. Mereka berfoto bersama, dengan Dennis masih berdiri di dekat panggung dan Mega tersenyum lebar memegang trofi suamiku. Malam itu, dalam perjalanan pulang, dia diam. Tersenyum sendiri, sesekali memeriksa ponselnya. Saat sampai di rumah, dia langsung masuk ke ruang kerjanya, mengirim email penting. Aku tidak bisa menahannya lagi. Saat dia keluar untuk mengambil air minum, aku berdiri di hadapannya. Dennis, kita perlu bicara. Lin, aku capek. Besok saja ya, ujarnya, mencoba melewati. Tentang Mega. Dia berhenti. Napasnya sedikit tertahan. Apa tentang dia? Apakah ada sesuatu antara kalian berdua? Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Dia mendelik, ekspresinya berubah dari lelah menjadi defensif. Lintang, jangan mulai lagi. Dia cuma asistenku. Kamu ini paranoid akhir-akhir ini. Apa karena jarang di rumah? Itu tuntutan kerja. Tadi malam, di acara, kalian terlihat sangat akrab. Aku harus menjaga hubungan baik dengan tim, Lin. Itu bagian dari pekerjaanku. Kalau kamu iri karena dia cantik dan muda, itu masalahmu, bukan masalahku. Iri, kata itu seperti tamparan. Dia memutarbalikkan segalanya, menjadikan ketakutanku yang valid sebagai kelemahanku. Ada wangi parfumnya di bantal mall. Teriakku, suaraku akhirnya pecah. Dia menelepon ke rumah. Dia datang ke sini. Itu normal bagimu. Wajahnya merah. Kau menyidikku? Kau mengorek-orek barangku? Kau tidak percaya padaku? Dia berteriak balik, sebuah taktik klasik, menyerang balik ketika terpojok. Pertengkaran itu berlangsung singkat dan tidak produktif. Dia mengelak, meminimalkan, lalu pada akhirnya, memohon. Aku stres, Lin. Tekanan kerja gila-gilaan. Mega, dia mengerti. Dia membantuku. Tapi tidak lebih dari itu. Aku janji. Aku melihat matanya. Ada kebohongan di sana, tertutup lapisan tipis air mata buatan. Aku lelah. Aku mengangguk, berpura-pura percaya, dan berjalan pergi. Keesokan harinya, sebuah kepingan puzzle, terakhir yang tak perlu lagi diragukan muncul. Dia lupa membawa laptop kerjanya. Dia sudah sampai di kantor ketika baru menyadari, dan menelepon minta tolong untuk mengantarkannya. Aku setuju. Di ruang kerjanya, laptopnya masih terhubung ke monitor eksternal. Saat kuangkat, layar laptop itu hidup sejenak. Dan di sana, tertinggal terbuka, adalah sebuah album foto tersembunyi di dalam folder yang dinamai Data Project X. Isinya bukan data project. Ada puluhan foto. Foto Mega di berbagai kesempatan. Di kantor, di restoran, di dalam mobil kami. Bahkan satu foto di sebuah kamar hotel, dengan panorama kota di belakangnya. Mega tersenyum ke arah kamera, memakai kaos yang terlalu besar. Kaos yang kupersembahkan untuk Dennis pada ulang tahunnya 3 tahun lalu. Dan ada beberapa foto selfie mereka berdua. Dalam satu foto, Dennis mencium pipi Mega.
Di foto lain, mereka minum anggur dari gelas yang sama. Dudukku lunglai di kursinya. Udara seakan habis. Semua kecurigaanku, semua rasa sakit itu, tiba-tiba dikonfirmasi dengan brutal dan gamblang. Aku tidak menangis. Aku hanya merasa hampa, sangat hampa, seperti sebuah ruangan yang baru saja dibersihkan dari semua perabotan dan kenangan. Dengan tangan yang dingin, aku mengambil ponselku. Aku memotret layar laptop itu. Satu persatu. Setiap foto. Setiap senyuman mereka yang menusuk. Aku menyimpannya di folder rahasia di cloud, dengan password yang hanya aku tahu. Lalu, aku mematikan laptop, mencabutnya, dan membawanya ke kantor Dennis. Saat menyerahkannya padanya di lobi, dia tersenyum lega. Penyelamatku. Makasih, Lin. Aku tersenyum balik. Senyum yang kini terasa seperti topeng dari kayu. Sama-sama. Hati-hati kerja. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa saat dia memandangku dengan senyuman bohongnya, di sakuku, di ponselku, tersimpan bukti-bukti yang suatu hari nanti akan kugunakan untuk mengakhiri semua kebohongan ini. Puzzle-nya sudah lengkap. Gambarnya jelas. Pengkhianatan, penghinaan, dan sebuah rencana yang mulai matang dalam benakku. Rasa sakit itu masih ada, tapi telah berubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar air mata. Beban laptop di tanganku terasa seperti membawa bongkahan es. Dingin, padat, dan membuat seluruh lenganku kaku. Saat menyerahkannya ke Dennis di lobi kantor yang megah itu, senyumnya yang palsu, pujiannya yang hampa, terasa seperti adegan dalam film bisu yang buruk. Aku hanya bisa membalas dengan senyuman kayu yang sama sebelum berbalik dan keluar, meninggalkan gedung kaca itu yang tiba-tiba terasa seperti museum untuk peninggalan cintaku. Perjalanan pulang terasa kabur. Suara klakson, lalu lintas, semuanya seperti teredam. Yang terdengar hanya dentuman jantungku dan gemerisik pikiran yang menata ulang semua foto yang baru saja kudokumentasikan. Gambar mereka berdua di kamar hotel itu membakar retina mataku. Rumah terasa lebih sunyi dan lebih kosong dari biasanya. Aku tidak langsung masuk. Aku duduk di taman depan, di bangku kayu di bawah pohon frangipani yang dulu kami tanam bersama saat pindah ke sini. Bunganya harum, tapi hari ini baunya memuakkan. Ponsel di sakuku bergetar. Aku mengabaikannya. Getarannya berlanjut, bandel. Akhirnya kuambil. Pak, Papa. Untuk sesaat, aku hampir tidak mengangkat. Aku takut suaraku akan pecah, dan ayah akan langsung tahu. Dia seperti radar hidup untuk kesedihan anak-anaknya. Tapi getarannya terus saja. Dengan napas terengah, aku menggesek layar. Lintang. Suaranya tenang, berwibawa, tapi dengan kehangatan khas yang hanya dia miliki untukku dan kakakku. Pak, suaraku serak. Satu suku kata saja sudah hampir meledakkan tangis yang kutahan. Diam sejenak di seberang sana. Nak, kamu di mana? Di rumah. Sendirian. Iya. Dennis. Aku menghela napas panjang yang bergetar. Kerja. Diam lagi. Lebih panjang kali ini. Aku bisa membayangkan beliau di kebun belakang rumahnya. Mungkin sedang duduk di gazebo, menatap kolam ikannya, dengan ekspresi serius yang mulai muncul. Ada yang ingin ayah bicarakan, Lintang. Bukan di telepon. Bisa kamu datang sekarang? Sendiri. Ada sesuatu dalam nadanya yang mengubah udara di sekitarku. Itu bukan nada kekhawatiran biasa. Lebih dalam. Lebih strategis. Sebuah panggilan, bukan sekadar ajakan. Baik, Pak. Aku berangkat sekarang. Sepanjang perjalanan ke rumah orang tuaku di kawasan lain yang lebih eksklusif namun tak mencolok, pikiranku berputar-putar. Ayah tahu sesuatu. Tapi apa? Apakah beliau mendengar rumor? Atau ada masalah dengan perusahaan? Aku mengemudi dengan pikiran yang berkabut, mengandalkan otot memoriku untuk melewati jalan-jalan yang sudah hafal. Rumah ayah terlihat seperti biasanya. Taman yang tertata rapi, rumah bergaya minimalis Jawa yang luas namun sederhana. Tidak ada kemewahan yang berlebihan. Mobilku diizinkan masuk oleh satpam yang sudah mengenalku. Aku memarkir di tempat biasa, dekat garasi yang berisi mobil-mobil sederhana ayah,
sebuah SUV tua dan sebuah hatchback untuk ibu. Ayah sudah menungguku di teras belakang. Dia duduk di kursi rotan, 2 cangkir teh sudah mengepul di depannya. Wajahnya yang teduh, dengan uban yang mulai mendominasi rambut hitamnya yang dulu pekat, menatapku penuh perhatian saat aku mendekat. Pak. Duduk, nak. Tangannya menunjuk kursi di seberangnya. Aku duduk, tangan mencekam tas di pangkuanku. Kamu kurus, ucapnya langsung pada intinya. Mata birunya yang tajam memindai wajahku. Sedang diet, Pak? Jawabku otomatis. Pertahanan pertama. Ayah tidak membalas. Dia hanya mengambil cangkir tehnya, menyeruput perlahan, membiarkan keheningan berbicara. Ayah master dalam hal ini. Keheningannya membuat orang ingin berbicara, mengisi kekosongan itu dengan kebenaran. Dan akhirnya, aku menyerah. Air mata yang kutahan sejak dari rumah, sejak melihat foto-foto itu, sejak konfrontasi dengan Dennis, tumpah begitu saja. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan, bahuku terguncang oleh isakan yang tak lagi bisa kukendalikan. Ayah tidak bergerak, tidak berusaha memeluk atau menghibur. Dia membiarkanku menangis, sampai cucuran air mata itu mulai reda menjadi sedu sedan. Baru kemudian, dengan suara yang lembut namun sangat jelas, dia berkata, "Ceritakan pada ayah, Lintang. Semuanya." Dan aku bercerita. Tentang wangi parfum di bantal. Tentang Mega. Tentang nota kuning dan kunjungannya. Tentang kecurigaan yang berubah menjadi kepastian. Tentang foto-foto di laptop Dennis. Suaraku terputus-putus, penuh dengan rasa malu, kemarahan, dan sakit yang dalam. Ayah mendengarkan dengan seksama. Ekspresinya tidak berubah, tetap tenang, tapi matanya berubah. Dari kehangatan menjadi dingin, tajam, seperti baja yang ditempa. Saat aku selesai, ada keheningan lagi. Tapi kali ini, keheningannya berbeda. Berat. Penuh dengan sesuatu yang mengancam. "Sudah cukup tangismu, nak," ucapnya akhirnya. Suaranya seperti batu. "Sekarang, dengar baik-baik apa yang akan ayah katakan. Ini penting. Dan ini rahasia keluarga yang paling kami jaga." Aku mengangkat wajahku, menyeka air mata dengan punggung tangan. "Ayah tahu kamu kuat. Kamu adalah putri ayah. Tapi kekuatanmu selama ini kamu gunakan untuk mendukung orang yang salah." Dia berhenti, memastikan aku memperhatikan. "Dennis bekerja di grup Artawan, ya?" Aku mengangguk, bingung. "Iya, Pak. Sejak dulu." "Kamu tahu itu?" "Ayah tahu lebih dari itu, Lintang." Dia menatapku langsung. "Ayah adalah pemegang saham pengendali, the controlling shareholder, di grup Artawan." Dunia berhenti berputar. "Apa? Pak, tapi, kamu pensiunan. Kamu suka berkebun. Ibu." Aku tak bisa menyusun kalimat. Ayahku, yang sehari-harinya hanya memakai kaos oblong dan celana kain, yang hobinya memangkas bonsai dan memberi makan ikan koi, pemegang saham terbesar di salah satu konglomerat terbesar di negeri ini, ketika pensiun dari dunia korporat, ayah memilih untuk hidup sederhana. Tapi tidak berarti melepaskan segala tanggung jawab. Artawan adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang ayah bangun dari awal bersama teman-teman. Aku memegang mayoritas saham melalui beberapa perusahaan investasi. Nama ayah tidak muncul di jajaran direksi, tapi keputusan besar harus melalui persetujuanku. Dia menjelaskan dengan tenang, seperti membicarakan cuaca. "Dennis, orang yang kamu nikahi, bekerja di salah satu anak perusahaanku. Karirnya yang melesat, promosinya, semuanya ada dalam laporan yang rutin ayah terima. Dan, termasuk laporan tentang hubungannya yang tidak pantas dengan seorang asisten." Aku ternganga. Rasa sakitku tiba-tiba tercampur dengan gemuruh kejutan yang begitu besar. Kamu tahu? Sejak kapan?" "Ayah mulai mendapat laporan tentang pelanggaran etik ringan beberapa bulan lalu. Tapi ayah tidak ingin mencampuri rumah tanggamu. Ayah percaya padamu untuk mengatasinya. Sampai, minggu lalu, auditor internal melaporkan indikasi penyalahgunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi yang melibatkan wanita itu. Dana untuk hotel, restoran, bahkan pembelian barang mewah." Matanya menyipit.
Dan nama wanita itu adalah Mega Kirana. Aku merasa seperti ditampar oleh realita yang bertubi-tubi. Selama ini, di tengah penderitaanku, ternyata ada mata yang mengawasi, mengetahui lebih banyak dariku. Kenapa tidak kau beritahu aku, Pak? Bisikku, terluka. Karena ayah ingin kamu datang sendiri, seperti hari ini. Ayah ingin kamu sadar dengan kekuatanmu sendiri. Dan sekarang kamu sudah datang, membawa bukti dan kepastian yang kamu temukan sendiri. Itu lebih berharga. Dia bersandar ke depan. Rahasia ini harus tetap terjaga. Ayah tidak ingin ada yang mendekati kamu atau kakakmu karena uang. Tapi sekarang, karena ada orang yang menginjak-injak harga diri putriku, rahasia ini bisa menjadi senjata. But, Dennis tidak tahu. Tentu tidak. Nama ayah sengaja dibuat tidak muncul di dokumen publik. Hanya segelintir orang di pucuk pimpinan yang tahu siapa di balik PT Indah Investama, pemegang saham utamanya. Dennis levelnya masih jauh untuk mengetahui itu. Sebuah perasaan aneh mulai menggeliat di dalam diriku. Rasa sakit yang mendidih itu perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah kekuatan yang sebelumnya tak terbayangkan. Apa yang harus kulakukan, Pak? Ayah memandangku lama. Ayah akan mengirimkan seseorang untuk membantumu. Seorang pengacara dan auditor kepercayaan, Pak Didit. Dia akan membantumu mengumpulkan bukti lebih lanjut, baik untuk perceraian maupun untuk masalah perusahaan. Kamu akan bertindak diam-diam. Biarkan Dennis dan wanita itu berpikir mereka menang. Biarkan mereka semakin lengah, semakin jauh masuk ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Dia berhenti, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih lembut, namun penuh keyakinan. Lintang, ingat ini. Kamu bukanlah istri yang dicurangi seorang manajer menengah. Kamu adalah putri dari pemilik perusahaannya. Kamu memegang kendali, walau dia tidak mengetahuinya. Jangan biarkan siapapun, terutama suamimu sendiri, meremehkanmu. Kata-kata itu menggema di kepalaku. Putri dari pemilik perusahaannya, selama ini aku merasa seperti bunga dalam pot, tergantung pada pemberian air dan sinar dari Dennis. Ternyata, akarku menjalar jauh lebih dalam, menghujam ke tanah yang adalah milik keluargaku sendiri. Ayah akan mengatur pertemuanmu dengan Pak Didit besok, di tempat aman. Untuk sekarang, pulanglah. Berperilaku seperti biasa. Sedih, curiga, terserah kamu. Tapi jangan tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Biarkan mereka memandangmu sebelah mata. Itu akan menjadi kelemahan terbesar mereka. Aku mengangguk perlahan. Sebuah tekad baru, dingin dan terang, mulai mengkristal di antara reruntuhan hatiku. Rasa sakit itu masih ada, tapi sekarang ada tujuan. Ada rencana. Ada keadilan yang menunggu untuk ditegakkan, bukan hanya sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai pewaris sebuah kekuatan yang tak mereka sangka. Terima kasih, Pak. Ucapku, suaraku sudah lebih tegas. Ayah mengangguk, senyum kecil yang penuh kebanggaan muncul di sudut bibirnya. Pergilah, nak, dan ingat, rahasia terbesar kita adalah senjata kita. Jangan pernah membukanya sebelum waktu yang tepat. Aku berdiri, merasa berbeda dari saat aku datang. Lebih ringan, namun juga lebih berat karena tanggung jawab yang baru kusadari. Aku memeluk ayah erat-erat, mencium pipinya yang berkerut. Dalam perjalanan pulang, kota terlihat berbeda. Gedung-gedung pencakar langit, termasuk gedung tempat Dennis bekerja, tidak lagi terlihat seperti simbol kesuksesan yang jauh. Mereka terlihat seperti pion-pion di papan catur. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tersenyum. Senyum kecil, dingin, dan penuh perhitungan. Waktunya bermain telah usai. Sekarang, waktunya berperang. Dan Dennis, dengan semua kebohongan dan keangkuhannya, bahkan tidak tahu di medan perang mana dia berdiri. Hawa dingin dari pertemuan dengan ayah masih membeku di tulang-tulangku saat aku memasuki kembali rumah yang sunyi itu. Namun, kali ini kesunyiannya terasa berbeda. Bukan lagi sebagai ruang hampa yang menyayat, melainkan sebagai medan latihan sebelum pertempuran. Petunjuk ayah bergema di telingaku. Berperilaku seperti biasa. Biarkan mereka memandangmu sebelah mata. Aku harus menghadapi Dennis.
Tapi bukan dengan teriakan atau ultimatum kosong. Aku harus memancingnya, menguji kedalaman kebohongannya, dan yang terpenting, memberinya cukup tali untuk menggantung dirinya sendiri. Kesempatan itu datang keesokan malamnya. Dennis pulang lebih awal, jam 8, dengan wajah lelah yang tampak asli atau mungkin hasil akting yang bagus. Dia melemparkan jas kerjanya di kursi, menghela napas panjang. Lapar, Lin. Hari ini neraka di kantor, keluhnya sambil masuk ke dapur tempat aku sedang menyiapkan makan malam sederhana. Ada masalah? Tanyaku, mengaduk tumisan sayur dengan tenang. Masalah? Cuma Mega yang selalu minta pendapat untuk segala hal. Kadang aku heran, dia asistenku atau aku asistennya, ujarnya sambil mengambil sebotol air mineral dari kulkas. Dia memilih kata-katanya dengan hati-hati, menyelipkan nama Mega seolah itu hal biasa, sambil mencoba terkesan kesal. Itu trik yang cerdas. Look, I'm annoyed by her. See? There's nothing going on. Tapi matanya, saat menyebut nama itu, tidak kesal. Ada kilatan singkat, bisa jadi kelelahan, atau justru kenangan manis dari interaksi mereka hari ini. Aku menatapnya, menyendok tumisan ke piring. Dia memang tampak, sangat bergantung padamu. Ya, itulah masalahnya. Dia terlalu klingi. Dia mengeluh lagi, duduk di meja makan. Tapi nada, klingi, yang dia ucapkan terdengar, hampir bangga. Seperti seseorang yang mengeluh tentang betapa banyaknya orang memujinya. Aku duduk di seberangnya. Makan malam berjalan dengan sunyi yang tegang. Garpu dan piring berdenting, satu-satunya suara yang memecah keheningan. Aku menarik napas dalam-dalam, memulai rencanaku. Dennis, ucapku, suaraku sengaja dibuat pelan dan rapuh. Aku tidak bisa terus seperti ini. Dia mengangkat wajah, dengan sebutir nasi di sudut mulutnya. Apa maksudmu? Aku merasa kita semakin jauh. Kamu selalu sibuk. Dan aku mendengar hal-hal. Aku menunduk, memainkan peran istri yang terluka dengan sempurna. Wajahnya berubah. Kewaspadaan muncul, menggantikan kelelahan. Hal-hal apa? Omongan siapa lagi? Bukan omongan orang, Dennis. Aku menemukan sesuatu. Aku mengeluarkan ponselku, membuka galeri, dan menggeser ke arahnya. Bukan foto dari laptopnya, itu terlalu berbahaya untuk sekarang. Tapi screenshot percakapan antara dua nomor tak dikenal yang kubuat dengan aplikasi editor sederhana. Isinya samar, tentang pertemuan malam, dan jangan sampai ada yang tahu, dikirim dari nomor dengan kode area yang sama dengan kantornya. Aku membuatnya pagi ini, setelah pertemuan dengan ayah. Ini adalah umpan. Dennis memandangi layar, wajahnya perlahan memucat. Tapi yang muncul bukanlah pengakuan, melainkan kemarahan. Dia berdiri begitu cepat hingga kursinya menjerit ke belakang. Kau menyadap ponselku, teriaknya, lebih keras dari yang diperlukan. Kemarahan sebagai pertahanan. Klasik. Aku tidak menyadap apapun. Ini dikirim ke salah satu grup tetangga, mereka forward ke aku, bertanya apakah ini nomormu. Aku membalas, menambah sedikit histeria pada suaraku. Jadi ini benar? Kamu memang selingkuh? Dengan siapa? Dengan Mega itu. Sekarang, dihadapkan pada konfrontasi langsung dan nama Mega yang disebut, strateginya berubah. Kemarahan palsunya mencair, digantikan oleh kepanikan yang nyata. Dia melihat air mataku yang mulai menitik, air mata asli dari sakit yang lama terpendam dan akting yang baik, dan sesuatu dalam dirinya mungkin merasa menang. Dia hanya menangis. Dia lemah. Dia mendekatiku, berlutut di samping kursiku. Lin, sayang, jangan menangis. Tidak seperti yang kau pikirkan. Lalu seperti apa, Dennis? Jelaskan, erangku, memukul-mukul pundaknya dengan lemah. Pertunjukan drama yang sempurna. Dia menarik napas dalam-dalam, memegang tanganku. Aku memang dekat dengan Mega. Tapi bukan seperti itu. Dia membantuku melewati masa sulit. Tekanan kerjaku gila-gilaan. Lin, kau tahu itu. Dan kadang aku merasa kau tidak mengerti dunia bisnisku. Betapa beratnya. Kata-katanya menusuk dengan sengaja. Menyalahkanku.
Jadi karena aku tidak mengerti, kau cari pelarian. Suaraku bergetar. Bukan pelarian. Hanya teman bicara. Dia mengerti ambisiku, tekanan proyek. Tapi aku bersumpah, tidak lebih dari itu. Matanya membesar, penuh dengan permohonan palsu. Aku cinta padamu, Lin. Hanya kamu. Mega itu. Dia hanya seorang asisten yang terlalu antusias. Aku salah memberi sinyal. Mungkin. Aku akan menjauhinya. Aku janji. Dia menatapku, seolah menunggu reaksiku. Air mata mulai mengalir di pipinya. Air mata buatan, atau mungkin air mata kelegaan karena bisa mengeluarkan kebohongan terkontrolnya? Aku tidak tahu lagi. Di dalam hatiku, segala sesuatu membeku. Tiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun yang dibungkus gula. Dia tidak mengaku. Dia malah menyalahkanku. Tapi inilah yang kutunggu. Dia memberikan pengakuan terbatas yang membuatku seolah memiliki kendali moral. Aku membiarkan tangisku mereda, berpura-pura termakan oleh air matanya. Kamu janji akan menjauhinya. Janji. Aku akan minta dia pindah divisi. Atau aku akan mengurangi interaksi. Apapun untuk kamu, Lin. Dia memelukku erat, dan aku membiarkan diriku lemas dalam pelukannya, menahan rasa jijik yang mendidih. Baiklah, bisikku, seolah menyerah. Tapi aku butuh waktu. Dan, jangan berbohong padaku lagi. Tidak akan. Aku janji. Dia mencium keningku, dan aku bisa merasakan kelegaan yang mengalir dari tubuhnya. Dia pikir dia menang. Dia pikir aku, lintang yang polos dan penurut, telah dibungkam dengan mudah. Itulah tipu muslihat pertamaku yang berhasil. Malam itu, di ranjang yang sama, dia tidur dengan nyenyak, mungkin membayangkan bagaimana dia dengan mudah mengelabuiku. Sementara aku, berbaring di sampingnya, mata terbuka lebar. Ponselku bergetar pelan di bawah bantal. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Saya Didit. Siap bertemu besok jam 10 di The Conservatory Cafe. Konfirmasi kehadiran. Aku membalas, akan datang. Keesokan harinya, segalanya seolah kembali normal. Dennis lebih perhatian, menanyakan hariku, bahkan menelepon saat makan siang. Sesuatu yang tidak dilakukannya sejak lama. Semua itu terasa seperti karpet merah yang digulirkan sebelum eksekusi. Pertemuanku dengan Pak Didit berjalan lancar. Pria parubaya dengan kacamata tebal dan sikap yang sangat efisien. Dia sudah menerima briefing dari ayah. Di atas meja di sudut kafe yang tenang, dia membuka laptopnya. Bu Lintang, saya sudah memulai penelusuran awal. Berdasarkan arahan Bapak, ada beberapa hal yang perlu kita gali. Dia menunjukkan spreadsheet berisi transaksi mencurigakan dari kartu kredit perusahaan yang atas nama Dennis. Ada pengeluaran rutin di Hotel Arya Duta setiap Kamis malam selama 3 bulan terakhir. Reservasi untuk 2 orang, atas nama Dennis, tapi tamunya tercatat M. Kirana. Ada juga pembelian di butik mewah di Plaza Senayan, tagihan perusahaan, dengan deskripsi hadiah untuk klien. Tapi nomor info C yang sama muncul di laporan lain sebagai pengeluaran acara internal. Dia melanjutkan, yang lebih serius, ada dokumen pengajuan dana proyek Nexus yang Anda sebutkan. Sebagian dana dialihkan ke vendor fiktif, yang rekeningnya atas nama saudara dari Mega Kirana. Dengarku mendidih. Bukan hanya urusan hati. Dia menggunakan uang perusahaan, uang yang mungkin secara tidak langsung berasal dari usaha ayah, untuk memanjakan gundiknya. Apakah cukup untuk menjeratnya? Tanyaku, suaraku dingin. Untuk pelanggaran etik dan penyalahgunaan aset perusahaan, sangat cukup. Untuk kasus pidana, kita butuh lebih banyak. Dan untuk perceraian, ini akan menjadi bukti kuat tentang perilaku buruk dan pemborosan harta bersama. Didit menatapku. Strategi Bapak, biarkan dia terus. Semakin banyak transaksi ilegal ini, semakin kuat posisi kita. Kami akan memantau. Saya punya ini, ucapku, memberikan flash drive berisi foto-foto dari laptop Dennis. Didit memeriksanya, anggukan kecil keluar dari kepalanya. Sangat membantu. Tapi simpan dulu. Jangan gunakan sampai nanti. Untuk sekarang, Bu Lintang,
Tetaplah berperan sebagai istri yang terluka tapi mulai memaafkan. Buat dia merasa aman. Itulah yang kulakukan. Aku menjadi akting terbaik dalam hidupku. Aku bertanya tentang harinya dengan tulus palsu, mendengarkan keluhannya tentang kerja seolah simpatik, bahkan sekali waktu, saat dia berceloteh tentang Mega yang masih saja menelepon meski sudah dikasih tahu, aku berpura-pura kesal tapi memaafkan. Mungkin dia memang sulit move on, kamu harus tegas, kataku, seolah berada di pihaknya. Dan seperti yang Didit prediksikan, rasa aman itu membuat Dennis lengah. 2 minggu setelah konfrontasi dan rekonsiliasi kami, pengawasan Didit mencatat peningkatan frekuensi transaksi mencurigakan. Dennis bahkan menggunakan dana proyek untuk membeli sebuah apartemen studio di kawasan Segar, atas nama Mega. Mega sendiri, yang mungkin diberitahu oleh Dennis bahwa istrinya sudah aman, menjadi semakin berani. Dia mulai mengunggah foto-foto misterius di media sosialnya. Sepasang tangan pria memegang gelas anggur, cincin kawin Dennis jelas terlihat, makanan mewah di restoran, dan sekali, sebuah kado berwarna merah muda dengan kartu bertuliskan, "For my inspiration." Aku menyimpan setiap bukti itu. Dalam folder rahasia di cloudku, dalam spreadsheet Didit, dan dalam ingatanku yang sekarang dingin dan tajam. Konfrontasi pertama telah usai. Tipu muslihatku berjalan sempurna. Dennis dan Mega sedang menari di atas panggung, berpikir mereka adalah bintang utama. Mereka tidak tahu, panggung itu sedang dipersiapkan untuk runtuh di atas kepala mereka, dan aku memegang kunci untuk trapdoornya. Aku hanya perlu menunggu, dan terus mengumpulkan senjata. Saatnya nanti, 1 peluru tidak akan cukup. Aku akan membutuhkan sebuah artileri. Peran sebagai istri yang mulai memaafkan, adalah topeng yang paling melelahkan yang pernah kupakai. Setiap senyuman pada Dennis adalah kerutan palsu di kulit wajahku. Setiap anggukan pengertian adalah pukulan pada harga diriku sendiri. Tapi aku melakukannya, karena setiap hari yang berlalu adalah hari di mana Mega, dalam keangkuhan barunya, menggali kuburannya sendiri lebih dalam. Kebandelannya tidak memudar pasca rekonsiliasi kami. Justru, seolah mendapat restu diam-diam dari Dennis yang merasa aman, Mega mulai menguji batas-batasnya dengan cara yang lebih terbuka, lebih provokatif. Ini bukan lagi tentang perselingkuhan tersembunyi. Ini tentang penegasan kekuasaan. Serangannya dimulai dengan media sosial. Aku tidak mengikutinya. Tidak pernah. Tapi Didit, sebagai bagian dari pengumpulan bukti, memantau akun Instagram Mega. Suatu sore, saat kami bertemu di sebuah coworking space yang sepi, dia menggeser tabletnya ke arahku. Anda perlu melihat ini, Bu Lintang. Aku melihat feed Instagram Mega Kirana. Foto-foto yang dulu samar, kini hampir terang-terangan. Ada foto sepatu hak tinggi merah di lantai kayu gelap, lantai yang persis dengan lantai ruang tamu hotel suite di area Duta, tempat transaksi kartu kredit Dennis rutin terjadi. Captionnya, "My favorite Thursday escape." Hari Kamis adalah hari meeting malam Dennis. Foto lain, sepasang tangan wanita dengan kuku manicure French tip memegang segelas champagne, bersanding dengan lengan baju pria berlengan panjang putih yang menggulung hingga siku. Di pergelangan tangan pria itu, terlihat jam tangan yang sangat familiar. Jam Tissot klasik pemberian ayahku pada Dennis saat dia pertama kali menjadi manajer. Captionnya hanya sebuah emotikon hati merah. Ratusan likes dan komentar. Wah, misterius nih Meg. Siapa laki mennya? Tapi yang paling membuat darahku mendidih adalah unggahan 3 hari yang lalu. Sebuah foto close-up karangan bunga mawar putih dan pink yang sangat besar, dengan kartu bertuliskan tulisan tangan. For the woman who inspires me every day. D, huruf D, itu digambar dengan bentuk hati kecil menggantikan titiknya. Aku menatap foto itu, perutku mual. D. Dennis. Dia bahkan tidak repot-repot menggunakan inisial samaran. Kami sudah cross-check, ujar Didit dengan suara datar. Karangan bunga itu dikirim ke kantor Mega, didanai dari kartu kredit perusahaan dengan kode biaya, entertainment client. Tagihannya sebesar 3 juta rupiah. Aku menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tangan di bawah meja. Ini penghinaan yang disengaja. Dia pamer hadiah dari suamiku, dibayar dengan uang perusahaan, di depan mata semua orang. Ada komentar dari Dennis,
Tanyaku. Suaraku serak. Tidak. Tapi dia memberikan like pada foto itu. Dari akun pribadinya yang private. Tentu saja. Memberikan like diam-diam. Sebuah bentuk persetujuan yang aman. Namun, Mega rupanya tidak puas hanya dengan unggahan daring. Dia ingin konfrontasi langsung. Dan dia menemukan alasannya. Insiden 1. Telepon yang salah sambung. Suatu minggu sore, saat aku sedang membaca di teras belakang, telepon rumah berdering. Aku mengangkat. Mas Denis, maaf mengganggu liburannya. Soalnya laporan untuk Bapak Dirut besok pagi itu ada yang harus direvisi urgent. Nih, filenya ada di kamu kan? Suara Mega yang merdu itu tanpa basa-basi. Ini Ibu Lintang, kataku, menekan rasa kesal. Oh, Bu Lintang. Wah, maaf sekali, saya kira Mas Denis yang angkat. Soalnya biasanya weekend dia selalu standby buat urusan kerja. Tusukan halus, dia tahu kebiasaan suamimu lebih darimu. Bisa saya bicara dengannya? Sedang tidur siang, jawabku singkat. Bisa dibangunkan, Bu? Soalnya ini urgent banget. Bapak Dirut marah-marah nanti kalau telat. Desaknya penuh dengan urgensi palsu. Aku menahan napas. Saya akan sampaikan. Dia akan menghubungimu. Baik, Bu. Terima kasih. Oh iya, tolong bilang juga. Saya sudah terima hadiahnya. Saya suka sekali. Dia memang paling ngerti selera saya. Dan telepon pun ditutup sebelum aku bisa membalas. Aku berdiri dengan receiver di tangan. Gemetar. Itu bukan telepon salah sambung. Itu adalah pesan yang disampaikan dengan sangat jelas. Aku punya akses padanya kapanpun. Dan dia memberiku hadiah. Insiden 2. Penjemputan yang tak diundang. Denis suatu Sabtu pagi harus ke kantor untuk mengejar deadline. Mobil dinasnya sedang diservis. Jadi dia menggunakan mobil pribadi kami. Aku pulang siang. Lin. Janjinya. Jam 1 siang. Dia belum pulang. Aku mencoba menelepon. Tidak diangkat. Lalu, sekitar jam 2, sebuah mobil hatchback merah muda, mobil Mega, berhenti di depan rumah. Denis turun dari passenger seat-nya. Mega membuka kaca mobil dan melambai padanya dengan senyum manis. Denis membalas lambaian sebelum berjalan ke pintu gerbang. Saat dia masuk, wajahnya sedikit merah. Tadi nemu Mega di kantor. Dia nawarin anterin. Sekalian bahas proyek di jalan. Hemat BBM, ujarnya, mencoba terdengar biasa saja. Hemat BBM? Jarak kantor ke sini 5 kilometer. Denis, kataku, tak bisa menyembunyikan sarkasme. Dia mengangkat bahu. Ya, sekalian aja. Jangan mikir aneh-aneh, Lin. Kan aku sudah janji. Lalu dia masuk, menghindari tatapanku. Aku melihat keluar jendela. Mobil Mega belum pergi. Dia masih parkir di sana, seolah menunggu sesuatu. Lalu, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkat. Bu Lintang? Ini Mega. Maaf, tadi tas kerja Mas Denis ketinggalan di mobil saya. Ada flash drive penting di dalamnya. Bisa saya antar sekarang? Itu jelas-jelas jebakan. Dia ingin aku mengizinkannya masuk lagi, menyaksikan langsung kemenangan kecilnya mengantarkan suamiku pulang. Tinggal saja di pos satpam. Nanti Denis yang ambil, jawabku lalu menutup telepon. Aku melihatnya melalui CCTV depan rumah. Mega tampak berkutat di dalam mobilnya beberapa saat. Lalu akhirnya berjalan ke pos satpam dengan ekspresi kesal, menyerahkan tas kecil itu, dan pergi. Tapi sebelum masuk ke mobil, dia menoleh ke arah rumah, seolah tahu aku mengawasi, dan memberikan senyum tipis yang penuh kemenangan. Insiden 3. The Final Straw. Invasi di acara keluarga. Acara ulang tahun keponakanku, Adit, yang ke-7. Acara sederhana di rumah orang tuaku. Denis awalnya mengiyakan akan datang. Tapi pagi hari acara, dia membatalkan. Maaf Lin, Bapak Dirut dadakan minta meeting. Urgent. Aku kirim kado aja ya. Aku pergi sendirian. Dengan hati berat. Keluarga besar bertanya di mana Denis, dan aku harus membuat alasan yang semakin tipis. Di tengah acara,
Saat anak-anak bermain dan orang dewasa mengobrol, ibuku menyodorkan ponselnya padaku dengan ekspresi muram. "Lin, lihat ini." Ibuku, yang tidak sengaja mengikuti Mega di Instagram, setelah Didit memberitahu kami tentang unggahannya, menunjukkan story terbaru Mega. Sebuah video singkat dengan musik ceria. Dalam video itu, Mega sedang duduk di sebuah kafe rooftop yang terkenal mahal, menikmati afternoon tea. Dan di seberang meja, terpotong sebagian oleh frame, terlihat lengan seorang pria dengan kemeja lengan panjang biru muda, kemeja yang sama yang Dennis kenakan pagi ini sebelum dia berangkat meeting. Di latar belakang, terlihat jelas pemandangan landmark kota yang sama dengan lokasi kantor Dennis, tapi kafe rooftop itu berada di Hotel Bintang 5, bukan di gedung kantor. Caption story-nya, "Urgent meeting yang menyenangkan. Thanks for the treat, my favorite boss." Ditambah tag lokasi, The Sky Lounge, Grand Metropolis Hotel. Darahku mendidih. Dia tidak hanya berselingkuh. Dia dengan sengaja membawa suamiku ke tempat mewah di hari yang seharusnya dia menghadiri acara keluarga, dan memamerkannya ke dunia. Ibuku memegang tanganku. "Sudah, nak. Jangan diperlihatkan. Tapi kamu harus kuat. Ayahmu sudah bertindak." Aku mengangguk, mataku panas. Rasa malu, marah, dan sakit itu tercampur jadi satu. Tapi di balik semua itu, ada satu kepastian yang mengeras seperti baja. Mega tidak lagi puas menjadi simpanan. Dia ingin menggantikan posisiku. Dan dia menggunakan setiap kesempatan untuk melemahkanku, untuk menunjukkan bahwa dia lebih muda, lebih menarik, lebih dimengerti oleh Dennis. Yang tidak dia sadari, setiap provokasi itu, setiap unggahan sembrono, setiap telepon yang menusuk, adalah batu bata yang dia tambahkan ke dinding bukti melawannya. Didit dengan cermat mendokumentasikan semuanya. Screenshot, log telepon, bahkan tagihan dari Sky Lounge yang lagi-lagi dibebankan ke perusahaan. Malam itu, di rumah yang sunyi, aku tidak menangis. Aku duduk di ruang kerjaku yang kecil, membuka folder digital, Mega, di laptopku. Isinya sudah sangat banyak. Foto, transaksi, log, dan sekarang video. Aku memutar ulang video story-nya. Senyum Mega yang penuh kemenangan, lengan Dennis yang tak terbantahkan. Dulu, gambar-gambar seperti ini akan menghancurkanku. Sekarang, mereka mengisi tangki amarahku yang akan menjadi bahan bakar untuk pembalasan. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan kepada Didit. Apakah bukti untuk kasus perusahaan sudah cukup? Saya rasa dia sudah cukup lengah. Beberapa menit kemudian, balasannya datang. Hampir, Bu Lintang. Kami sedang menunggu satu transaksi besar terakhir. Pengalihan dana proyek Nexus ke rekening pribadi. Menurut informasi, itu akan diproses minggu depan. Setelah itu, kita bisa bergerak. Aku membalas. Baik, saya tunggu. Aku mematikan laptop, menatap kegelapan di luar jendela. Mega berpikir dia sedang memenangkan permainan dengan berani menantang istri sah. Dia tidak tahu, dalam permainan catur, pion yang terlalu maju ke wilayah lawan tanpa perlindungan adalah pion yang paling mudah disingkirkan. Biarkan dia tertawa sekarang. Biarkan dia merasa menang. Karena sebentar lagi, senyuman itu akan beku di wajahnya saat dia menyadari bahwa semua yang dia bangun, hubungannya, karirnya, ilusi cintanya, dibangun di atas fondasi pasir yang akan segera diterjang ombak besar. Dan ombak itu bernama Lintang. Pertemuan rutin dengan Pak Didit kini berpindah ke sebuah apartemen kecil yang aman di kawasan Menteng, dimiliki oleh salah satu perusahaan investasi ayah. Tempat ini steril, tanpa jejak, dan hanya dikenal oleh segelintir orang kepercayaan. Di ruang tamu yang minimalis, Didit sudah menunggu dengan laptop dan beberapa berkas kertas tersebar di atas meja kaca. Bu Lintang, sambutnya dengan anggukan formal. Ekspresinya hari ini lebih tajam dari biasanya. Kami telah mendapatkan terobosan. Duduk di hadapannya, aku merasakan detak jantung yang sedikit lebih kencang. Bukan karena gugup, tapi karena antisipasi. Setelah berminggu-minggu mengumpulkan serpihan, kini waktunya menyusun mozaik yang utuh. Didit membalikkan laptopnya sehingga aku bisa melihat layarnya. Ada 2 grafik dan beberapa dokumen PDF yang terbuka. Pertama, masalah penyalahgunaan dana. Jarinya menunjuk ke sebuah spreadsheet berwarna-warni.
Kami telah melacak semua transaksi mencurigakan dari kartu kredit perusahaan dan rekening proyek di bawah kendali Mas Dennis. Total dalam 6 bulan terakhir mencapai hampir 1.800.000.000 rupiah. Angka itu membuatku tercekat. Hampir 2 miliar, bukan untuk menyuap pejabat atau membiayai proyek ilegal, tapi untuk membiayai kemewahan seorang Mega. Rinciannya? Tanyaku. Suaraku terdengar jauh di telingaku sendiri. Hotel Arya Duta, suite eksekutif, setiap Kamis malam. Restoran-restoran fine dining, Amus, Sky Lounge, Social House. Pembelian barang mewah, tas Hermes, jam tangan Cartier untuk wanita, perhiasan dari Tiffany Oko. Semua atas nama Mega Kirana atau saudaranya. Lalu, ada yang paling besar, uang muka apartemen studio di kawasan Kelapa Gading, senilai 900 juta. Semua menggunakan skema pengajuan dana proyek fiktif atau markup invoice vendor. Didit menjelaskan dengan datar, setiap kata seperti palu yang memaku peti Dennis. Bagaimana dengan vendor fiktif itu? PT Cahaya Abadi Sentosa. Direktur utamanya adalah Rizky Kirana, kakak laki-laki Mega. Perusahaan ini terdaftar, tapi aktivitasnya minim. Hampir semua pembayaran dari grup Artawan ke perusahaan ini langsung ditransfer ke rekening pribadi Mega dan Rizky. Didit membuka dokumen lain, menunjukkan alur dana yang rumit namun jelas. Ini sudah melanggar pasal pidana korupsi dan pencucian uang, Bu. Rasa mual muncul, tapi kali ini bercampur dengan kemarahan yang membara. Uang yang seharusnya untuk kemajuan perusahaan, untuk gaji karyawan, untuk dividen yang mungkin sebagian adalah hak ayahku, dihamburkan begitu saja untuk memuaskan nafsu seorang wanita muda. Kedua, lanjut Didit, beralih ke tab berikutnya. Masalah konflik kepentingan dan pelanggaran etik berat. Mega Kirana, yang secara hierarki adalah bawahan langsung Mas Dennis, ternyata didaftarkan sebagai konsultan ahli dalam 3 proyek besar dengan fee yang tidak wajar. Padahal, latar belakang pendidikannya tidak relevan. Kami memiliki email internal di mana Mas Dennis secara pribadi mendesak bagian procurement untuk menyetujui kontrak ini. Dia memperlihatkan screenshot email. Alamat email Dennis kantor yang jelas. Isinya, Ibu Mega Kirana adalah talenta yang sangat menjanjikan dan telah memberikan kontribusi signifikan secara informal. Mohon kontrak konsultasinya segera diproses. Ini prioritas. Prioritas. Untuk gundiknya. Bukti untuk perceraian? Tanyaku, menelan ludah yang terasa pahit. Didit membuka folder gambar. Ini bukan hanya foto dari laptop Dennis yang kusimpan, tapi foto-foto baru yang lebih eksplisit, diambil dari kamera keamanan hotel, yang didapatkan melalui jalur tidak resmi. Menunjukkan Dennis dan Mega berpelukan di lobi, berciuman di lift. Ada juga transkrip percakapan WhatsApp mereka yang direcovery oleh tim IT khusus. Percakapan yang penuh dengan kata-kata mesra, rencana kencan, bahkan pembicaraan tentang masa depan bersama. Kami juga memiliki rekaman suara, tambah Didit dengan suara rendah. Dari laptopnya, terdengar suara Dennis yang tak mungkin salah. Aku akan menceraikan Lintang, Meg. Tapi butuh waktu. Dia tidak punya apa-apa, pasti akan bingung. Tunggu sampai aku dapat promosi direktur, baru kita bisa hidup tenang. Suara Mega yang mendesak, jangan terlalu lama, sayang. Aku tidak tahan dia selalu meneleponmu. Aku ingin jadi nyonya rumah di sana. Dan Dennis menjawab, tenang. Rumah itu akan jadi milikmu. Aku janji. Dudukku lunglai di kursi. Mendengar rencana pengkhianatan mereka dengan suara mereka sendiri adalah pengalaman yang berbeda. Lebih nyata, lebih kejam. Mereka tidak hanya mengkhianatiku. Mereka merencanakan untuk melemparku seperti sampah dan Mega akan mengambil alih segala yang kuperjuangkan. Bagaimana ayah? Tanyaku setelah mengumpulkan kekuatan. Bapak sudah diberitahu. Beliau marah, tapi sangat terkendali. Instruksinya tegas. Biarkan transaksi besar terakhir, pengalihan sisa dana proyek Nexus sebesar 2 miliar ke rekening pribadi, terjadi dulu. Itu akan menjadi paku terakhir untuk peti mati karirnya di dunia korporasi. Untuk itu, kita perlu waktu sekitar 1 minggu lagi. 1 minggu, gumamku. 7 hari lagi harus berakting. Harus tersenyum pada pria yang sudah merencanakan kehancuranku. Benar. Dan dalam minggu itu,
Bapak ingin Anda melakukan satu hal, menghadiri acara anniversary grup Artawan minggu depan. Acara tahunan itu adalah acara bergengsi. Selama ini, aku hanya hadir sebagai pendamping Dennis, tersenyum di belakang. Untuk apa? Untuk dua hal. Pertama, Bapak ingin Anda hadir dengan wajah baru. Percaya diri, elegan, tidak seperti istri yang terpuruk. Biarkan Dennis dan Mega melihat bahwa Anda tidak hancur. Itu akan membuat mereka tidak nyaman, mungkin ceroboh. Kedua, Didit menatapku dalam-dalam. Di acara itulah Bapak akan memperkenalkan Anda secara tidak langsung kepada beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Utama. Sebagai putri pemegang saham terbesar, sudah waktunya Anda dikenal. Tapi pengenalan itu akan sangat halus. Dennis tidak akan menyadari. Rencana itu cerdik. Ayahku tidak hanya ingin menghancurkan Dennis secara hukum dan finansial, tapi juga secara sosial dan profesional. Dia ingin Dennis melihat istrinya, yang selama ini diremehkan, berdiri di lingkaran yang bahkan tak bisa dia masuki. Bapak sudah menyiapkan gaun dan tata rias untuk Anda. Semua akan diatur. Anda hanya perlu datang. Aku mengangguk. Baik, saya akan siap. Meninggalkan apartemen itu, aku merasa seperti memasuki fase baru. Rasa sakit itu masih ada, tapi sudah berubah menjadi energi yang terfokus. Aku tidak lagi korban yang pasif. Aku adalah bagian dari mesin yang akan menghancurkan mereka. Malam itu, di rumah, Dennis pulang dengan membawa kue favoritku. Ini untukmu, Lin. Maaf belakangan sering sibuk. Aku menerimanya dengan senyuman hangat palsu. Terima kasih, sayang. Kamu baik sekali. Di dalam hatiku, aku membayangkan kue itu adalah umpan beracun. Aku dengar minggu depan ada acara anniversary kantor. Kamu tetap temani aku, kan? Tanyanya, memegang tanganku. Sentuhannya membuat kulitku merinding, tapi aku tidak menariknya. Tentu. Aku sudah siapkan gaun yang bagus. Jawabku. Oh, aku sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih bagus dari yang kau bayangkan. Bagus. Mega juga akan datang. Dia dapat penghargaan sebagai employee terbaik divisi. Jangan terlalu sensitif ya kalau ketemu dia. Peringatannya halus, seolah melindungiku, padahal melindungi dirinya sendiri. Tenang, aku sudah belajar menerima bahwa dia bagian dari timmu. Ucapku, memainkan peran dengan sempurna. Aku melihat kelegaan di matanya. Percayalah, Dennis. Percayalah bahwa aku ini bodoh dan penurut. Percayalah bahwa kau dan Mega aman. Minggu itu berlalu dengan tegang. Aku memantau gerak-gerik Dennis seperti elang. Dia lebih sering keluar malam, selalu dengan alasan meeting atau menjemput klien. Aku tahu dia bersama Mega, mungkin merayakan kemenangan terakhir mereka sebelum pengalihan dana besar itu. Didit mengirim update, transaksi 2M sedang diproses. Akan cair Jumat ini. Semua dokumen sudah kami amankan. Jumat, hari sebelum acara anniversary. Jumat pagi, Dennis terlihat gugup. Dia berkali-kali memeriksa ponselnya, sering melirik jam. Saat dia berangkat, ciumannya di pipiku terburu-buru. Aku ada urusan besar hari ini, Lin. Mungkin pulang malam. Baik, hati-hati, bisikku, menahan diri untuk tidak tersenyum sinis. Sepanjang hari, aku seperti berada di roller coaster. Antisipasi, amarah, dan sedikit rasa takut bercampur aduk. Sore hari, pesan dari Didit masuk. Transaksi selesai. Dana 2.035.000.000 telah ditransfer ke rekening Rizky Kirana. Kami memiliki bukti transfer dan otorisasi dari Mas Dennis. Semua lengkap. Itu dia. Paku terakhir. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang masih terpajang. Wajah Dennis yang muda dan penuh harapan itu kini terasa seperti topeng. Malam itu, Dennis pulang larut, tapi dengan semangat yang berbeda. Ada aura kemenangan di sekelilingnya. Dia bahkan bersiul kecil. Kerja keras hari ini berhasil, Lin. Aku mungkin dapat bonus besar. Wah, hebat. Apa yang terjadi? Tanyaku, berpura-pura tidak tahu. Ah, bisnis. Sulit dijelaskan. Nanti saja kalau sudah pasti.
Dia memelukku dari belakang, namun pikirannya jelas ada di tempat lain. Mungkin dia membayangkan bagaimana dana 2 miliar itu akan dia gunakan untuk membangun kehidupan baru dengan Mega. Aku membiarkannya. Biarkan dia menikmati kemenangan semuanya satu malam ini. Besok, di puncak acara anniversary, saat dia berada di puncak ilusi kesuksesannya, itulah saat yang tepat untuk menjatuhkannya dari langit. Rencana itu kini sudah sempurna. Semua bukti terkumpul. Semua senjata sudah terisi. Tinggal menunggu waktu untuk menarik pelatuknya. Dan aku, Lintang, siap memegang senjata itu. Bukan dengan tangisan, tapi dengan senyuman dingin yang telah kupelajari dengan sangat mahir. Udara di rumah terasa penuh dengan getaran halus pada Sabtu pagi itu, hari acara anniversary. Dennis sudah pergi sejak subuh, dengan alasan harus mempersiapkan presentasi dan mengatur tim. Aku tahu itu bohong. Dia ingin lebih awal di venue, mungkin bertemu Mega sebelum acara dimulai. Gaun yang diatur ayah sudah tadi malam tiba dengan kurir khusus. Sebuah karya desainer ternama, bergaya shade dress minimalis dari Sutra Ivory, potongan yang sempurna, elegan tanpa usaha. Tidak ada payet atau hiasan berlebihan, hanya kain yang jatuh sempurna di tubuhku, menyampaikan pesan tentang keanggunan dan kekuatan yang alami. Sebuah tas kecil clutch kulit dan sepatu hak tinggi senada melengkapi. Penata rias dan penata rambut datang ke rumah tepat pukul 10, bekerja dengan efisien. Mereka tidak banyak bicara, hanya sesekali menyebut, atas permintaan Bapak. Saat mereka selesai, aku menatap diriku di cermin panjang. Perempuan di balik pantulannya terlihat asing. Rambutku yang biasanya diikat sederhana kini ditata loose wafes yang jatuh lembut di bahu. Tata riasnya natural namun menonjolkan tulang pipi dan mataku yang biasanya terlihat lelah. Gaun itu membuatku terlihat lebih tinggi, lebih langsing, lebih berwenang. Ini bukan penampilan seorang istri pendamping. Ini penampilan seorang perempuan yang memiliki tempatnya sendiri. Terima kasih, ucapku pada mereka. Mereka membungkuk ringan dan pergi. Ponselku bergetar. Pesan dari Didit. Semua siap. Bapak sudah di venue. Tim kami juga sudah di posisi. Nikmati acaranya, Bu Lintang. Aku menarik napas panjang, mengangkat clutch dan jaket evening ringan. Aku akan berangkat sendiri. Dennis bahkan tidak menawarkan untuk menjemput. Mungkin karena akan pergi dengan Mega, atau mungkin dia terlalu sibuk dengan dunianya. Venue acara adalah ballroom hotel berbintang 7 yang megah. Saat aku turun dari taksi online, sengaja tidak membawa mobil sendiri, beberapa tamu yang berjalan masuk melirikku. Aku bisa membaca keheranan di mata mereka. Kebanyakan mengenalku sebagai istrinya Dennis, biasanya dengan penampilan yang lebih sederhana. Hari ini, aku menarik perhatian. Di pintu, petugas mengecek undangan. Aku menyebut nama Dennis, tapi sebelum petugas itu mencari, seorang pria berjas abu-abu mendekat. Ibu Lintang. Silakan masuk. Tempat ibu sudah disiapkan. Dia menuntunku, bukan ke meja divisi marketing di mana biasanya aku duduk bersama Dennis, tapi ke meja di depan, dekat panggung, di area yang biasanya ditempati oleh dewan komisaris dan direksi utama. Meja itu masih setengah kosong. Ada beberapa nama di tempat duduk, Dirut, Direktur Keuangan, dan sebuah tempat dengan namaku, Lintang Kirana. Hatiku berdebar. Ayah benar-benar melakukannya. Dia menempatkanku di posisi terhormat, terpisah dari Dennis. Belum sempat aku duduk, Dennis datang bergegas. Wajahnya pucat, matanya panik. Lin, kamu di sini? Salah meja. Meja kita di belakang. Tangannya memegang lenganku, menarikku perlahan. Tidak, Dennis. Tempat dudukku memang di sini. Jawabku tenang, melepaskan genggamannya. Jangan bodoh, Lin. Ini meja direksi. Nanti salah paham. Desaknya lebih keras. Malu. Saat itu, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Bapak Surya, Direktur Utama Grup Artawan. Dennis langsung berubah sikap, membungkuk hormat. Selamat sore, Pak Surya. Bapak Surya mengangguk pada Dennis, lalu menoleh padaku. Senyum hangat tersungging di bibirnya. Ibu Lintang. Senang Anda bisa hadir. Tempat duduknya pas di sebelah saya. Silakan.
Dia menarik kursi untukku. Dennis terpana. Mulutnya terbuka sedikit. Dia melihatku, lalu melihat Bapak Surya. Tak mengerti. Apa Ibu Lintang kenal dengan Bapak Direktur? Tanyanya. Gagap. Tentu. Sahut Bapak Surya sementara aku hanya tersenyum. Silakan kembali ke tempat Anda, Dennis. Acara sebentar lagi dimulai. Itu adalah pemecatan halus. Dennis terpaksa mengangguk kaku, melirikku sekali lagi dengan pandangan bingung dan mulai cemas, sebelum berbalik dan berjalan ke mejanya di belakang. Aku duduk. Dari tempatku, aku bisa melihat dengan jelas meja Dennis. Mega sudah duduk di sebelahnya, mengenakan gaun merah menyala yang sangat mencolok. Dia sedang berbicara sambil tertawa, lalu menepuk lengan Dennis. Tapi Dennis terlihat kaku. Dia terus melirik ke arahku. Acara berjalan. Penyambutan, sambutan dirut, presentasi kinerja. Dennis dapat bagian presentasi singkat tentang proyek Nexus. Dia naik panggung dengan percaya diri yang dipaksakan. Presentasinya bagus, tapi matanya sesekali mencari ke arahku, seolah bertanya-tanya. Saat dia turun, tepuk tangan riuh. Mega berdiri dan memberikan pelukan hangat padanya, di depan semua orang. Beberapa orang berbisik. Dennis tersenyum kaku, membalas pelukan itu, lalu segera melepaskannya. Dia semakin gelisah. Makan malam disajikan. Bapak Surya dan direksi lain memperlakukanku dengan sangat hormat, mengajak bicara tentang isu-isu ringan, tentang seni, tentang filantropi. Mereka tidak menyebut bisnis atau Dennis. Ini adalah pengenalan halus, persis seperti yang direncanakan. Di tengah acara, saat musik jazz mengalun dan suasana agak santai, Dennis mendekat lagi. Kali ini, Mega mengekor di belakangnya, tatapannya penuh tantangan dan keheranan. Lin, bisa kita bicara sebentar? Pinta Dennis, suaranya rendah. Aku melihat ke Bapak Surya yang mengangguk halus. Tentu. Kami berjalan ke area yang agak sepi di dekat taman dalam. Mega ikut. Dennis menoleh padanya. Mega, tunggu di sana. Mega cemberut, tapi menurut. Ada apa, Dennis? Tanyaku, bersandar di sebuah pilar. Apa yang terjadi? Kenapa kamu duduk di meja direksi? Kenapa Pak Surya mengenalmu? Tanyanya berondong. Aku mengangkat bahu. Mungkin karena ayahku teman lama beliau. Ayahmu? Pensiunan itu? Ejeknya, lalu menyadari kekasarannya. Maksudku, tapi tetap, itu tidak biasa. Banyak hal yang tidak biasa, Dennis, ucapku, menatapnya dalam-dalam. Tapi bukankah kamu punya sesuatu yang lebih penting untuk dibicarakan? Terutama setelah kesuksesan besar kamu kemarin. Wajahnya berubah. Apa maksudmu? 2 miliar lebih, Dennis. Itu angka yang besar. Untuk apa? Apartemen yang lebih besar? Mobil baru untuk Mega. Dia tersentak. Wajahnya mendadak putih bagai kain kafan. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Oh, aku tahu. PT Cahaya Abadi Sentosa. Rizky Kirana. Transfer Jumat kemarin. Semua transaksi hotel, tas Hermes, jam Cartier. Aku menyebutkan satu persatu, dengan suara datar. Napasnya menjadi pendek. Siapa yang memberitahumu? Kamu menyadapku. Tidak perlu menyadap. Semua ada dalam laporan audit internal, Dennis. Dan laporan itu sudah ada di tangan orang yang tepat. Dia terlihat seperti ingin muntah. Lin, ini bisa dijelaskan. Aku melakukannya untuk kita. Untuk masa depan kita. Jangan berbohong lagi, Dennis. Potongku. Aku lelah. Dan aku pikir, kamu juga sudah lelah dengan sandiwara ini. Dia terdiam, pikirannya bekerja keras. Ketakutan berubah menjadi keputusasaan, lalu menjadi sesuatu yang lebih gelap, keangkuhan terakhir. Wajahnya berubah. Ekspresi malu dan takut itu tiba-tiba luruh, digantikan oleh suatu kedinginan. Baiklah, kalau sudah tahu, ya sudah. Suaranya rendah, datar. Aku tidak bahagia, Lintang. Aku sudah lama tidak bahagia. Dan aku menemukan seseorang yang mengerti aku, yang mendukung ambisiku. Mega.
Dia mengatakan itu dengan lantang, seolah membebaskan diri. Aku melihat Mega dari kejauhan, yang mendengar namanya, tersenyum kecil. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tanyaku, sudah tahu jawabannya. Aku ingin kita bercerai dengan baik-baik. Aku akan memberikan nafkah yang layak. Kamu bisa tetap tinggal di rumah untuk sementara, sampai kamu dapat tempat. Ucapannya terdengar seperti skrip yang sudah dia hafal. Kita tidak cocok lagi, Lin. Aku butuh pasangan yang sejalan denganku. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku dalam jasnya. Di atasnya tertulis, perjanjian cerai. Ini sudah disiapkan oleh pengacaraku. Isinya adil. Tanda tangan saja, Lin. Mari kita akhiri dengan baik, tanpa keributan. Aku menerima amplop itu. Tidak membukanya. Hanya memegangnya. Di balik pundak Dennis, aku melihat Mega mendekat beberapa langkah, matanya berbinar menanti. Inilah momen yang kutunggu. Permintaan cerai yang secara resmi mengukuhkan pengkhianatannya. Bukti terakhir yang kubutuhkan untuk memisahkan ikatan pernikahan dengan bersih, dengan dia sebagai pihak yang bersalah. Aku menatap wajahnya, wajah pria yang pernah kucintai, yang kini dipenuhi oleh keangkuhan dan kebodohan. Baik, Dennis, kataku. Suaraku terdengar tulus lelah. Aku akan membacanya di rumah. Bawa saja pulang. Tanda tangani, dan kita bisa mulai prosesnya minggu depan. Dia berbalik, lalu berhenti. Dan untuk hari ini, tolong jangan buat keributan. Kembali ke mejamu sendiri. Jangan mempermalukanku. Aku hanya mengangguk. Dia pergi, bergabung dengan Mega yang langsung memegang lengannya, bertanya dengan wajah penuh kemenangan. Aku kembali ke meja direksi dengan amplop di tangan. Bapak Surya melihatnya, lalu menatapku. Semua baik-baik saja, Ibu Lintang. Lebih dari baik, Pak, jawabku, menyimpan amplop itu di dalam klats. Sangat baik. Acara berakhir tak lama kemudian. Dennis dan Mega segera pergi. Mungkin untuk merayakan kebebasan mereka. Aku berpamitan pada Bapak Surya dan para direksi, yang semuanya bersikap sangat sopan. Di luar, mobil jemputan yang sudah ditata ayah menungguku. Saat aku masuk, Didit sudah duduk di dalam. Amplopnya? Tanyanya. Aku memberikannya. Dia membuka, memindai isinya. Standar. Dia menawarkan nafkah bulanan kecil dan hak tinggal di rumah untuk sementara. Tapi klausa lain menyatakan Anda melepaskan semua klaim atas harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk peningkatan nilai aset dan bonus. Didit menggeleng. Licik. Tidak masalah, ucapku. Karena dia yang akan menandatanganinya dengan sukarela besok. Didit tersenyum tipis. Tim audit internal akan melakukan rapat darurat Senin pagi, jam 7, sebelum jam kerja. Bapak meminta Anda hadir. Tentu. Malam itu, di rumah, aku tidak membuka amplop itu lagi. Aku meletakkannya di atas meja makan, di tempat yang akan langsung dilihat Dennis besok pagi. Dia pulang sangat larut, dalam keadaan sedikit mabuk dan bersemangat. Dia tidak melihat amplop itu. Langsung naik ke kamar, bersiul. Aku tetap di ruang keluarga, menunggu. Besok adalah hari Minggu. Hari yang biasa kami gunakan untuk sarapan bersama. Dan besok, setelah dia menikmati sarapan terakhirlah sebagai suamiku, aku akan memberikan kejutan yang akan menghancurkan dunianya. Permintaan cerainya adalah pintu yang dia buka. Dan aku akan memastikan dia terlempar keluar melalui pintu itu, tanpa sedikitpun bekal yang dia bayangkan akan dia bawa. Minggu pagi menebarkan cahaya keemasan melalui jendela dapur. Aku berdiri di sana, menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi, sosis, dan irisan timun. Aroma bawang putih dan kecap memenuhi udara. Tapi pagi ini, tanganku tidak gemetar. Napasku tidak sesak. Ada ketenangan yang aneh, hampir damai, yang menyelimutiku. Seperti pendekar yang sudah menghunus pedangnya dan siap menunggu lawan mengambil langkah pertama. Dennis turun dengan piyama yang acak-acakan, rambut berantai, tapi wajahnya memancarkan kepuasan yang sulit disembunyikan. Dia mungkin bermimpi tentang kehidupan barunya dengan Mega,
tentang kebebasan dan kekayaan yang dia kira akan dia dapatkan. Wah, nasi goreng. Langka nih akhir-akhir ini, ucapnya sambil duduk, mengambil remote TV dan memindahkan channel ke berita bisnis. Kamu terlihat senang, kataku, menatanya di depannya. Dia melirikku sejenak, lalu tersenyum kecil. Ah, cuma tidur nyenyak aja. Weekend bebas dari tekanan. Dia menyendok nasi goreng. Enak, Lin. Kami makan dalam keheningan yang berbeda. Dulu, keheningan ini terasa hampa. Hari ini, keheningan itu penuh dengan kata-kata yang tak terucapkan, seperti udara sebelum badai. Saat dia hampir selesai, matanya akhirnya jatuh pada amplop coklat yang masih terbaring di tengah meja makan, persis di mana aku meletakkannya tadi malam. Dia berhenti mengunyah. Kamu sudah baca? Aku mengangguk perlahan, menyeka mulut dengan serbet. Sudah. Dan aku pikir kita bisa membicarakannya setelah sarapan. Dia menghela napas, sedikit kesal. Lin, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Itu tawaran yang adil. Lebih dari adil. Dengan nafkah itu, kamu bisa hidup tenang. Hidup tenang, gumamku, menyeruput teh hangatku. Itu yang kamu inginkan untukku. Aku ingin kita berdua bahagia. Dan kita tidak akan bahagia bersama lagi. Katanya seperti membaca dari buku panduan, cara bercerai dengan sopan. Mega, dia sudah hamil. Bruak. Dunia benar-benar berhenti berputar. Suara itu seperti palu godam yang menghantam tengkorakku langsung. Aku menatapnya, mencoba melihat apakah ini lelucon kejam. Tapi di matanya, ada kilasan rasa bersalah yang cepat, lalu keteguhan. Dia menggunakan ini sebagai senjata pamungkas, untuk memastikan aku menyerah. Hamil. Suaraku serak. Iya. 2 bulan. Itu sebabnya semua ini harus segera. Aku ingin anakku lahir dalam keadaan yang jelas, Lin. Dia mengatakan itu dengan nada yang hampir berbangga. Jadi, tolong, tanda tangani surat itu. Untuk kebaikan kita semua. Rasa sakit yang muncul bukan lagi seperti pisau, tapi seperti ledakan di dalam dadaku. Namun, anehnya, ledakan itu tidak menghancurkan. Itu justru membakar habis sisa-sisa perasaan, keraguan, dan belas kasihan terakhir yang mungkin masih tersisa untuknya. Yang tertinggal hanyalah abu dingin dan niat besi yang sudah ditempa sempurna. Aku berdiri, mengambil amplop itu. Aku membuka isinya. 2 rangkap perjanjian cerai, dengan klausul-klausul yang dia sebutkan. Aku mengambil pulpen yang selalu tergantung di dekat telepon dinding, pulpen biasa dengan tinta biru. Dennis mengamati, napasnya sedikit tertahan. Dia pasti melihat ekspresi wajahku yang tiba-tiba sangat datar. Aku membalik halaman ke bagian yang harus ditandatangani. Dengan tangan yang stabil yang mengejutkan diriku sendiri, aku menuliskan nama lengkapku, Lintang Kirana. Satu persatu, huruf demi huruf. Lalu, di kolom tanggal, aku menulis hari ini. Aku meletakkan pulpen. Lalu, aku menatapnya dan tersenyum. Bukan senyum sedih, bukan senyum sinis. Tapi senyum yang damai, lega. Seperti seseorang yang baru saja meletakkan beban sangat berat. Senyum itu membuatnya bingung. Dia mengira akan melihat air mata, protes, atau setidaknya kesedihan. Bukan ini. Sudah, kataku, mendorong 1 rangkap ke arahnya. Semoga kamu dan Mega bahagia. Dia tersentak, lalu cepat-cepat mengambil kertas itu, memastikan tanda tanganku asli. Wajahnya berseri dengan kelegaan dan kemenangan yang hampir kekanak-kanakan. Terima kasih, Lin. Kamu membuat keputusan yang bijak. Aku janji, aku akan. Aku hanya lupa memberitahumu satu hal, Dennis, potongku, masih dengan senyum yang sama. Dia berhenti, alisnya berkerut. Apa? Tentang warisan saham dari orang tuaku yang baru saja kuterima. Dia menghela napas, kesal karena pembicaraan, tidak penting, mengganggu momen kemenangannya. Lintang, urusan warisan itu urusanmu nanti. Sekarang. Aku lupa bilang, lanjutku, suaraku jernih seperti kristal, memotongnya lagi. Ternyata, selama ini,
Ayahku adalah pemegang saham terbesar, the controlling shareholder, di grup Artawan. Perusahaan tempat kamu bekerja. Dan mayoritas saham itu sekarang ada di namaku. Krik, krik. Suara itu seolah nyata di udara. Wajah Dennis berubah dalam sepersekian detik. Dari kelegaan, menjadi bingung, lalu pucat pasi, lalu abu-abu seperti mayat. Matanya membelalak, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja meluncur dari mulutku. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Apa? Itu satu-satunya kata yang bisa dia keluarkan, serak dan parau. Ayahku pemegang saham terbesar di Artawan. Aku, sebagai ahli warisnya, sekarang memiliki posisi yang cukup signifikan di perusahaanmu. Aku mengatakannya perlahan, menikmati setiap detik kehancuran di wajahnya. Jadi, tentang klausul di perjanjian cerai ini yang menyebutkan aku melepaskan klaim atas peningkatan nilai aset selama perkawinan, itu agak lucu. Karena nilai sahamku di Artawan saja sudah meningkat ratusan persen sejak kita menikah, berkat kerja keras para karyawannya, termasuk kamu. Dia terduduk lunglai di kursinya. Tangannya yang memegang surat cerai itu gemetar hebat, hingga kertasnya berdesir. Napasnya terengah-engah, seperti ikan yang terdampar. Ini tidak mungkin. Ayahmu, dia pensiunan. Berkebun, teriaknya, suaranya meninggi. Dia pensiunan yang suka mengakuisisi perusahaan, sahutku dingin. Nama Indah Investama pernah kamu dengar di rapat direksi? Itu milik ayah. Sekarang dia benar-benar pucat. Indah Investama adalah nama yang legendaris di internal perusahaan, sebagai pemegang saham misterius yang suaranya sangat menentukan. Dia melihat tanda tanganku di surat cerai itu, lalu menatapku, lalu melihat tanda tangannya sendiri yang belum ada. Realitas menghantamnya seperti truk tronton. Dia baru saja memaksaku menandatangani dokumen yang akan membuatnya kehilangan segalanya. Istri yang ternyata adalah putri pemilik perusahaan, hak atas kekayaan yang bahkan belum dia pahami besarnya, dan kemungkinan besar, karirnya. Dengan gerakan yang hampir tak terkendali, dia melompat dari kursinya. Bukan untuk marah, tapi untuk bersujud. Di lantai dapur yang dingin, dia merangkak ke arahku, meraih ujung rok rumahku. Lintang, sayang, aku salah. Aku salah besar. Itu hanya kesalahan. Mega, dia yang menggoda. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu tentang ayahmu. Ratapnya, air mata Nau, yang kali ini asli, membanjiri wajahnya. Tolong, jangan bercerai. Kita bisa perbaiki ini. Aku cinta padamu. Hanya kamu. Aku akan putuskan semua dengan Mega. Anak itu, aku akan urus. Tolong, Lintang. Cabut tanda tangan itu. Robek suratnya. Aku melihatnya bersujud. Lelaki yang dulu kukagumi, yang kuhormati, yang kulayani. Sekarang dia seperti anjing yang dicambuk, merengek-rengek di kakiku. Rasa jijik yang mendalam menguasai diriku, tapi juga ada kepuasan yang gelap dan dalam. Dengan tenang, aku membungkuk dan melepaskan genggamannya dari rokku. Surat cerainya sudah tertanda. Dennis. Proses hukum sudah berjalan. Dan mengenai saham serta posisimu di perusahaan, itu akan menjadi bahan pertimbangan Dewan Direksi nanti, dalam rapat darurat besok pagi. Besok? Rapat direksi? Lin, jangan. Aku minta ampun. Aku akan jadi suamimu yang baik. Aku janji. Apa saja. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah. Untuk sekarang, ucapku, suaraku mantap dan tanpa ampun. Tolong keluar dari rumah ini. Ambil barang-barang pribadimu dan pergi. Pengacaraku akan menghubungimu untuk proses selanjutnya. Lintang, jangan buang aku seperti ini. Kita sudah 7 tahun. 7 tahun di mana kamu memilih untuk menghancurkan segalanya di bulan ke-7. Balasku. Sekarang, keluarlah. Atau aku akan memanggil satpam. Aku melihat kehancuran total di matanya. Semua rencananya, semua ilusinya, hancur berantakan dalam waktu 5 menit. Dia perlahan bangkit, tubuhnya limbung. Dengan langkah gontai, dia berjalan ke arah tangga, mungkin untuk mengambil beberapa barang. Aku tidak mengikutinya. Aku duduk kembali di meja makan, menyelesaikan tehku yang sudah mulai dingin.
Dari lantai atas, terdengar suara lemari dibanting, suara tangis yang teredam. Lalu, dia turun dengan sebuah tas ransel kecil. Wajahnya basah oleh air mata, penuh keputusasaan. Dia menatapku sekali lagi, seolah masih berharap ada belas kasihan. Aku hanya menatapnya kosong. Tanpa kata lagi, dia membalikkan badan dan berjalan keluar dari rumah kami. Aku mendengar suara pintu depan tertutup perlahan. Keributan itu reda. Dapur kembali sunyi. Hanya aroma nasi goreng dan sisa-sisa sarapan yang belum dibereskan. Aku berdiri, membereskan piring kotor Dennis ke wastafel. Aku melihat piringnya yang masih setengah penuh. Dia terlalu terburu-buru mengejar mimpinya untuk menyelesaikan sarapannya. Dan sekarang, dia tidak akan pernah lagi mendapatkan kesempatan untuk duduk dan makan bersamaku di meja ini. Senyumku, yang tadi adalah senjata, kini pudar. Tidak ada kebahagiaan di sini. Hanya sebuah kemenangan yang pahit, sebuah keadilan yang dingin. Aku mengambil surat cerai yang sudah tertanda itu, melipatnya rapi, dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Besok, perang akan berpindah medan. Dari rumah tangga ke ruang rapat direksi. Dan kali ini, aku tidak akan hadir sebagai korban, tapi sebagai bagian dari kekuatan yang akan menjatuhkan hukuman. Tanda tanganku di atas kertas itu bukanlah tanda kekalahan. Itu adalah tanda dimulainya sebuah pembebasan, dan awal dari akhir bagi Dennis. 3 bulan kemudian, angin musim kemarau membawa udara kering dan terik melalui jendela kantor baruku. Ruangan ini lebih kecil dari yang dimiliki Dennis dulu, tapi lebih terang, dengan pemandangan langsung ke taman kantor yang hijau. Di mejaku, sebuah plakat bertuliskan Lintang Kirana, komisaris independen berkilau tertimpa sinar matahari. Perjalanan 3 bulan terakhir terasa seperti roller coaster yang bergerak terlalu cepat. Namun aku merasakan setiap tikungan dan kejatuhannya dengan kejernihan yang sempurna. Rapat darurat Dewan Direksi dan Komisaris pada Senin pagi itu adalah pengadilan yang efisien dan tanpa ampun. Dennis, yang awalnya datang dengan wajah masih bengkak dan pakaian kemarin, langsung terpojok. Pak Didit, bersama Kepala Auditor Internal, mempresentasikan semua bukti, penyalahgunaan dana miliaran rupiah, konflik kepentingan dengan Mega, dokumen proyek fiktif. Dennis mencoba membela diri, menyalahkan Mega sebagai penggoda, menyebut tekanan kerja. Tapi email-emailnya yang merencanakan pengalihan dana, rekaman suaranya yang meremehkan aku dan menjanjikan rumah pada Mega, serta log transaksi yang tak terbantahkan, membuat semua alibinya runtuh. Keputusan diambil dalam waktu 2 jam. Pemecatan tidak hormat dengan penyebab. Seluruh pesangon dan haknya ditahan untuk menutup kerugian perusahaan. Lebih buruk lagi, karena ada indikasi pidana, perusahaan secara resmi melaporkannya ke pihak berwajani. Polisi ekonomi sudah menunggu di luar ruangan rapat saat keputusan dibacakan. Aku, dari balik monitor di ruang sidang terpisah, atas permintaanku untuk tidak hadir langsung, menyaksikan wajah Dennis yang hancur total saat tangan diborgol di pergelangannya. Dia sempat berteriak namaku, memohon, sebelum dibawa keluar. Kasusnya sedang berjalan. Jika terbukti, dia menghadapi hukuman penjara yang panjang. Hartanya, mobil, tabungan, bahkan properti yang dia beli diam-diam bersama Mega, dibekukan sebagai barang bukti. Mega, yang hamil, tidak pernah sekalipun mengunjunginya di tahanan. Mega menjadi berita berikutnya. Setelah dipecat dengan catatan hitam, namanya masuk dalam daftar hitam asosiasi profesi. Investigasi menemukan dia tidak hanya menjalin hubungan dengan Dennis, tapi juga dengan 2 eksekutif lain di perusahaan berbeda, dengan modus serupa, mendekati, memanfaatkan, menguras. Kabar kehamilannya, yang dulu dia gunakan sebagai senjata, berbalik menjadi beban. Keluarga Dennis, yang dulu memujinya, sekarang mengutuknya sebagai perusak rumah tangga dan penggoda yang serakah. Dia diusir dari apartemen yang dibeli dengan uang perusahaan, karena aset itu disita. Upayanya menghubungi, koneksi, pria lainnya bertepuk sebelah tangan. Mereka semua menjauh, takut tercemar skandal. Aku mendapatkan kabar dari seorang pengacara sosial yang kutus nahi, bahwa Mega kini tinggal di kos-kosan sederhana di pinggiran kota, bekerja serabutan, dan mengandung dengan kondisi kesehatan yang kurang baik. Sebuah foto anonim yang dikirimkan padaku menunjukkan dia di sebuah klinik bersalin pemerintah, wajahnya kusut dan kehilangan cahaya.
Karma terasa lengkap saat kudengar dia memutuskan untuk tetap melanjutkan kehamilannya. Sebuah keputusan yang akan mengikatnya pada masa sulit seorang diri, sebuah konsekuensi dari permainannya yang berakhir pahit. Sementara mereka jatuh, aku bangkit. Atas dasar kepemilikan saham dan rekomendasi ayah, yang akhirnya secara terbuka mengakui hubungannya dengan perusahaan di depan dewan, aku diangkat sebagai komisaris independen. Awalnya penuh skeptisisme, tapi aku bekerja keras. Aku memanfaatkan latar belakang desain grafisku untuk membenahi branding internal, mendorong program keberagaman dan dukungan bagi karyawan perempuan. Aku juga menggunakan bagian dari warisanku, yang sekarang benar-benar besar, untuk mendirikan Yayasan Lintang Mandiri, fokus pada pemberdayaan perempuan korban kekerasan domestik dan perselingkuhan, menyediakan bantuan hukum, psikologis, dan pelatihan keterampilan. Yayasan itu menjadi perisai dan pedang bagiku, mengubah kepahitan pribadi menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. Perceraianku dengan Dennis telah inkrah. Berkat bukti perselingkuhan dan penyalahgunaan harta bersama, aku mendapatkan hampir seluruh aset yang tersisa, termasuk rumah kami. Rumah itu sudah kujual. Aku tidak bisa tinggal di antara dinding-dinding yang menyimpan kenagan pengkhianatan. Aku pindah ke apartemen yang lebih kecil namun sepenuhnya milikku, dengan dekorasi sesuai selanaku sendiri, cerah, minimalis, dan penuh tanaman. Sebulan yang lalu, sebelum sidang perdananya, pengacara Dennis memohon untuk pertemuan terakhir. Atas saran terapisku, aku setuju, dengan syarat ditemani pengacaraku dan di tempat netral. Kami bertemu di sebuah ruang rapat di pengadilan. Dennis terlihat 10 tahun lebih tua. Seragam tahanan yang dekil menggantikan jas Armaninya. Matanya suram, tanpa sisa keangkuhan. Lintang, suaranya parau. Aku hanya ingin minta maaf. Sungguh. Aku duduk tegak, tangan terlipat di atas meja. Maafmu sudah terlambat, Dennis. Dan diterima, bukan untuk membebaskanmu, tapi untuk membebaskanku. Dia mengangguk, air mata menggenang. Aku tahu aku menghancurkan segalanya. Karir, hidupku, kamu. Aku bertanggung jawab atas hidupku, dan kamu atas hidupmu. Aku sudah memilih untuk melanjutkan. Pilihanmu yang membawamu ke sini, kataku, tanpa kebencian, hanya pernyataan fakta. Aku dengar tentang yayasanmu. Itu, mulia. Itu perlu. Dia menarik napas. Mega, dia melahirkan prematur. Anak laki-laki. Tapi dia tidak mengizinkanku melihatnya. Aku diam. Itu bukan urusanku lagi. Penderitaan mereka adalah konsekuensi dari pilihan mereka, dan aku memilih untuk tidak lagi memikul beban itu. Pertemuan berakhir dengan cepat. Saat dia dibawa kembali, dia menoles sekali lagi. Aku harap kamu bahagia, Lin. Kamu pantas. Aku tidak membalas. Aku hanya berbalik dan pergi. Kata-kata itu tidak lagi memiliki tempat di dunianya yang baru. Hari ini, halaman yang sepenuhnya baru. Duduk di kantorku, aku menandatangani beberapa dokumen untuk program beasiswa yayasan. Ponselku berdering. Itu Bapak Surya. Ibu Lintang, ada pertemuan dewan besok tentang inisiatif keberlanjutan yayasan Anda. Saya pikir proposal Anda brilian. Terima kasih, Pak Surya. Saya akan siap. Menutup telepon, aku tersenyum. Senyum yang tulus kali ini. Bukan senyum untuk menyembunyikan rasa sakit atau untuk pembalasan. Tapi senyum seorang perempuan yang telah melewati badai, menemukan puing-puing, dan memilih untuk membangun istana yang lebih kokoh dari reruntuhan itu. Aku berjalan ke jendela, memandang ke bawah. Kehidupan terus berjalan. Mobil-mobil kecil, orang-orang berjalan cepat. Di kejauhan, gedung tempat Dennis dulu bekerja berdiri megah, tapi tak lagi memiliki cengkeraman pada hidupku. Aku tahu, luka itu akan selalu ada, seperti parut. Tapi parut itu bukan lagi luka yang terbuka. Itu adalah pengingat akan ketangguhanku. Pengingat bahwa di saat tergelap, aku menemukan cahaya dari dalam diriku sendiri, dan dari dukungan keluarga yang ternyata adalah kekuatanku yang sebenarnya. Judul hidupku yang baru bukan lagi tentang menjadi istrinya Dennis, atau korban Mega. Judulnya adalah Lintang, pemilik kisahnya sendiri. Dan kisah ini baru saja dimulai.